Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kaum muslimin yang sudah mendahului kita. Pemirsa Mukmin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi virus corona yang sedang melanda dunia pada saat ini. Pemirsa Mukmin TV, saat ini kita sedang menyaksikan special live event Ukhuwah untuk Rohingya. Dan sebelum kita mulai, saya bacakan sedikit pengantar untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk kesekian kalinya, Aceh mengajarkan dunia tentang ukhuwah dan kemanusiaan. Saat dunia ramai menolak Rohingya, Aceh merangkul hangat mereka. Di tengah pandemi COVID-19, Muslim Aceh tanpa ragu menyelamatkan 93 imigran Muslim Rohingya yang terombang-ambing di lautan. Dengan rasa ukhuwah dan jiwa kemanusiaan yang tinggi, mereka rela mengambil resiko menerima warga asing yang belum bisa dipastikan kesehatannya. Dengan satu alasan saja, mereka saudara seiman kami. Sebuah alasan sederhana untuk sebuah tindakan besar yang berani dan bermakna. Tindakan rakyat Aceh mengajarkan dengan sederhana dan terang pada Muslim dunia makna bagaimana menjadi satu tubuh itu. Satu bagian tubuh yang sakit, maka bagian lain juga ikut merasakan perihnya. Tanpa deskripsi yang panjang, tanpa narasi yang bertele-tele, cukup dengan tindakan. Tentu, ini sebuah rasa ukhuwah yang langka di tengah peradaban kapitalisme yang segala sesuatunya diukur dengan materi dan manfaat. Bagi mereka, cukup syahadatain, kalimah thayyibah yang menjadikan mereka terhubung erat bak saudara. Itu saja, tidak lebih. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat di lini masa. Pujian, doa dan harapan serta empati pada masyarakat Aceh datang bak hujan lebat. Di sisi lain, ada juga isu-isu negatif seputar etnis Rohingya. Menarik untuk dikupas lebih jauh, apa yang sebenarnya terjadi pada Muslim Rohingya, sehingga mereka stateless dan tertindas di negaranya. Kemudian, kenapa dunia menolak Rohingya? Bahkan yang menolak notabene-nya adalah negara-negara Muslim di Asia. Lantas, bagaimana bisa Muslim Aceh memiliki rasa ukhuwah yang begitu besar dalam diri mereka, hingga mereka berani mengambil risiko menyelamatkan Muslim Rohingya? Saat ini apa saja yang dibutuhkan oleh imigran Muslim Rohingya di kamp pengungsian? Mari kita simak special live event Ukhuwah untuk Rohingya pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah bersama kita pada pagi hari ini sudah terhubung narasumber yang akan mengisi diskusi ini. Kita sapa dulu satu persatu narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Agus Arianto, SEMSI. Beliau ini adalah dosen ekonomi di Universitas Muhammadiyah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sepertinya lagi, alhamdulillah sehat nih. Sepertinya sedang di taman ya Pak Agus ya? Bukan, ini di pinggir pantai dekat ya memvisualisasikan tentang kondisi saudara-saudara kita Rohingya. Baik, terima kasih. Selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Teguh Zulkhairi MA. Beliau ini adalah dosen di UIN Araniri. Ya, kita sapa dulu Bapak Dr. Teguh Zulkhairi. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya, insya Allah ya.
Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita sapa narasumber kita yang ketiga. Ini ada Bapak Husaini Ismail, SEAK. Beliau ini adalah Ketua Aksi Cepat Tanggap atau yang kita kenal dengan nama disingkat dengan ACT. Jadi beliau adalah Ketua ACT Aceh. Assalamualaikum Bapak. Salam. Di posisi di Banda Aceh Pak? Saya baru sampai dari Banda Aceh. Di Banda Aceh Pak ya, tetapi masih terus memantau dan mengkoordinir tim-tim ACT yang ada di Aceh Utara pada saat ini Pak ya. Ya. Baik, dan yang terakhir ini adalah Dr. Yusrizal, MSI. Dia adalah tuan rumah, jadi Ketua Majelis Taklim Al-Mu'minun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang di Masjid Raya Ustaz ya? Latarnya semangat. Latarnya Masjid Raya ya. Dan kita bicara Ya, tentang pemantiknya kan Aceh ya. Iya. Jadi latarnya juga ikon Aceh. Baik, baik Ustaz. Baik, kita mulai Ustaz, Bapak-bapak pada diskusi pada pagi hari ini. Ini untuk sesi yang pertama saya mulai terlebih dahulu dari Ustadz Abu Nida, ini Ustadz Yusrizal sebagai tuan rumah ya. Ya Ustadz, sebagai Ketua Majelis Taklim Al-Mu'minun, mungkin Ustadz bisa menjelaskan sekaligus memberikan pengantar diskusi ini Ustadz tentang urgensinya ukhuwah untuk Muslim Rohingya ini sehingga acara pada pagi hari ini kita selenggarakan. Ya, baik, terima kasih kepada Ustadz Rizky. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu rekan-rekan kita semua, para pembicara. Ada Ustadz Dr. Teguh Zulkhairi, ada Pak Husaini, Pak Agus, dan juga host kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa Mukmin TV. Dengan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita bisa hadir dalam forum ukhuwah, kajian di Mukmin TV ini, yang kalau kita lihat topik kita pada hari ini merupakan juga bagian dari implementasi atau juga perwujudan ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Jadi ya, Aceh menyambut Rohingya atau juga ukhuwah terhadap Rohingya ini kita melihat merupakan kita sebenarnya terus terang mendapatkan inspirasi dari saudara kita warga Gampong Lancuk yang bahkan mungkin bukan hanya kepada kita tetapi juga kepada seluruh dunia gitu. Bagaimana ya perhatian mereka, sikap persaudaraan serta kemanusiaan yang mereka telah tunjukkan ini telah menggentarkan, telah menggoncangkan dunia, dan hendaknya juga ini bisa menjadi sesuatu yang positif untuk kita tularkan. Jadi dalam hal ini adalah di Majelis Taklim Al-Mu'minun atau di Mukmin TV ini kita melihat kegiatan ini merupakan salah satu wujud daripada ukhuwah itu, wujud daripada ukhuwah Islamiyah yang kita ingin ini supaya digaungkan lagi gitu. Apa yang telah dirintis, apa yang telah dimulai oleh saudara kita di Gampong Lancuk tersebut, kita ingin agar ini kembali digaungkan, menjadi resonansi, kita menjadi buzzer terhadap kebaikan, semangat persaudaraan, semangat kebaikan, semangat kemanusiaan yang telah dimunculkan oleh saudara-saudara kita dari Gampong Lancuk. Ini kemudian menularkan nilai-nilai energi positif tersebut bahkan ke seluruh dunia. Itu yang pertama. Dalam ini adalah merupakan bentuk ukhuwah atau juga persaudaraan yang seperti yang digambarkan oleh host tadi, bahwasanya sesungguhnya orang-orang Islam semua itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang Islam itu, orang-orang beriman semua itu adalah bersaudara gitu. Atau juga digambarkan sebagai ibarat tubuh yang satu. Ibarat sebagai ya betul-betul badan
atau juga satu tubuh yang satu, kal jasadil wahid. Nah, ini merupakan salah satu bentuknya. Kemudian kita ingin menularkan dan juga mengajak untuk melakukan sesuatu terhadap permasalahan yang selama ini menimpa dan sudah terjadi terhadap saudara kita. Nah, kita ingin mengajak kepada pihak secara lebih luas, kaum muslimin dan juga siapapun untuk melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu yang kemudian juga, dan ini kita lakukan dengan cara membangkitkan semangat dan juga kesadaran yang ini berangkat dari pemahaman dan juga informasi yang kita harapkan bisa diterima secara tepat oleh kalangan luas dan nantinya menimbulkan kesadaran dan membangkitkan action tertentu untuk kita memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Maka yang berikutnya dalam hal ini nyambung dengan telah hadir beberapa narasumber dan pembicara pada forum kita hari ini. Forum kita pada hari ini adalah forum sinergi. Ini ada beberapa kalangan, ada dari akademisi, ya ada Ustadz, ada juga ini kalau Dr. Tengku Zulkhairi ini dua-dua kayaknya, Ustadz ya. Dari kalangan daya, Tengku atau juga intelektual. Nah, ini luar biasa Tengku Zulkhairi ini, Dr. Zulkhairi ini. Nggak tahu ini beliau masih ingat apa enggak, ini teringat saya beliau ini teman diskusi saya dulu waktu di medsos dulu, waktu saya sedang di Malaysia. Sempat beberapa topik yang agak sebagian mungkin agak panas diskusi waktu itu. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu secara langsung, juga masih di dunia maya, tetapi mungkin secara live ya, Ustaz atau Tengku Dr. Zulkhairi. Pak Husaini juga, alhamdulillah ini merupakan sarana yang sangat baik untuk kita bertemu, bersilaturahmi, dan juga ada Pak Agus Suryanto. Jadi ini adalah forum sinergi yang bisa nantinya kita melakukan atau juga memberikan kontribusi. Karena apa? Karena terhadap permasalahan Rohingya ini juga apa yang terjadi kejadian ya, yang di Aceh ini atau juga di Kampung Lanco itu beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada sebagian kaum muslimin atau juga warga Aceh atau juga dimanapun masyarakat mereka dimanapun mereka berada, mungkin sudah ada timbul simpati, tetapi tidak tahu kemana akan memberikan saluran bantuan atau juga ingin memberikan kontribusi. Nah, ini forum Majelis Taklim ini insya Allah menjadi wadah atau sarana untuk menjadi sarana untuk silaturahmi dan juga sinergi tadi itu. Nah, nantinya juga insya Allah Pak Husaini juga bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan bagi siapapun yang ingin memberikan kontribusinya ya terhadap salah satu wujud perhatian mereka terhadap Muslim atau juga Rohingya ini. Maka dalam hal ini yang terakhir, maka forum ini juga kita harapkan bisa menjadi sarana untuk memberikan pemahaman yang sifatnya komprehensif. Nah, jadi ini adalah permasalahan yang pasti ada pemicunya. Pasti ada sesuatu yang sifatnya mendasar, karena ini bukanlah peristiwa kejadian yang hanya terjadi kemarin sore, tidak pernah berulang. Maka dalam hal ini perlu dilihat akar permasalahannya dan juga solusi-solusi yang lebih luas, baik langkah-langkah secara jangka pendek, langkah-langkah secara jangka menengah, maupun langkah-langkah solusi jangka panjang yang bersifat fundamental. Jadi ya, itu kiranya urgensi dan pentingnya acara kita pada hari ini, insya Allah bisa terutama untuk forum sinergi dan juga menjadi langkah bersama kita semua. Bahkan kita juga ingin mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kontribusinya dalam bentuk apapun terhadap permasalahan yang dihadapi ini. Demikian Ustaz Rizky. Baik, terima kasih Ustaz Abu Nida atas pengantarnya. Saya saat ini beralih ke Pak Husaini. Pak Husaini, yang kami ketahui aksi cepat tanggap atau ACT ini adalah
lembaga yang sejak awal itu berada di lapangan, di lokasi di tempat nelayan Lancho Aceh Utara ini mendaratkan Muslim Rohingya. Boleh diceritakan Pak sedikit kepada kami dan kepada pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kronologi penyelamatan Muslim Rohingya yang dilakukan oleh nelayan Lancho Aceh Utara, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Alhamdulillah, Ustadz Yusrizal, kemudian ada Ustadz Wakhairi juga, kemudian Pak Agus dan Mas Rizky sebagai host. Ya, senang sekali pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah sesuai dengan nama Mukmin TV, kemudian di dalam forum ukhuwah. Ini saya kira tepat sekali. Ini merupakan kalau kita lihat masyarakat kita di Lancho, ya, itu wujud daripada ukhuwah Islamiyah. Ya. Mereka tanpa berpikir apa-apa, yang penting menolong saudara-saudaranya. Bagaimana keterlibatan ACT dalam hal ini dengan relawannya yang ada di lapangan, yaitu masyarakat relawan Indonesia, ACT dan MRI ini adalah satu. Sebenarnya pada saat datang pengungsi itu, mereka sudah kita tahu di tengah laut, ya. Kita sebenarnya sebelum ada keputusan dari pemerintah atau dari masyarakat untuk membawa pengungsi ini ke darat, ya. ACT sudah mengambil kesimpulan pada saat itu bagaimana caranya ini kita suplai makanan mereka yang berada di pinggir pantai. Jadi tim kita memang langsung kita kirim ke sana untuk melakukan asesmen, melihat situasi, kemudian koordinasi dengan pemerintah yang ada dan aparat yang ada di lapangan, bagaimana kita ingin mengantar makanan untuk mereka, supaya yang penting itu dulu, karena mereka sudah sekian lama terkatung-katung di laut, yang tentu yang paling dibutuhkan pada saat itu adalah air minum, kemudian dan makanan. Nah itu yang pertama ada di sana. Tapi sebenarnya ACT ini sudah bersentuhan dan terlibat dengan membantu saudara-saudara kita Rohingya itu sudah lama sekali ke belakang, itu baik itu pada saat implementasi kurban misalnya langsung di sini ataupun di Bangladesh, di mana tahun 2015 juga kalau kita lihat, kita tarik ke belakang bahwa pada saat pengungsi Rohingya yang mendarat di Blang Ado, Aceh Utara, di mana pada saat itu ACT juga aktif terlibat di sana dan membangun membangun kompleks, ya, kompleks tempat pengungsi, dan saat ini masih ada di sana kompleks pengungsinya. Nah kemudian kita lihat di tahun 2018 juga, termasuk kita dengan Tengku Zulkhairi pernah kita lintas komunitas di Aceh ini yang luar biasa. Saat itu Tengku Zulkhairi sebagai salah satu pimpinan, kita namakan SAUR, Solidaritas Aceh untuk Rohingya. Pada saat itu terkumpul dana yang lumayan besar. Legacy kalau kita bilang itu sekarang ada di Bangladesh, di lokasi pengungsi, yaitu orphan house, yaitu rumah yatim yang dibangun oleh ACT dengan support dari dana SAUR tadi, Solidaritas Aceh Rohingya, dan itu bisa menampung 350 anak yatim. Dan sekarang ada di kabupaten di Kitagong, yaitu sebelahan dengan Kokbazar, karena Kokbazar itu satu kabupaten, kemudian sebelahnya itu Kitagong, pusat lahirnya Grameen Bank. Kebetulan kami juga sudah sampai ke sana dengan Abu Sibreh, yaitu ya ketua MBU, ya sudah melihat ke sana. Dan ini keterlibatan ACT sebenarnya sudah jauh ke belakang, sudah terlibat, dan ya qadarullah sampai hari ini Allah juga menakdirkan ACT juga untuk terjun. Nah, saat ini di lapangan, di tepatnya sekarang pengungsi masih berada di gudang imigrasi yaitu di Bayu. Ya, rencananya akan dipindahkan ke BLK, ini lagi dibersihkan. Tetapi ACT juga sudah terlibat di sana dengan relawan, yaitu mensuplai makanan, yaitu makan. Kemarin dua hari yang lalu itu sudah juga ACT Pusat mengirimkan food truck, ya, yaitu yang berfungsi sebagai dapur umum. Nah, itu akan punya kapasitas untuk memasak itu bisa untuk 1.000 orang.
Dan alhamdulillah itu sudah mulai melakukan kegiatan di sana. Kemudian juga ACT mengirimkan water tank dengan kapasitas 20.000 liter air, yaitu untuk mensuplai air bersih kepada pengungsi, plus juga didampingi dengan ambulan pre-hospital. Jadi kita kirim konvoi kemarin mereka dari Jakarta dan hari ini sudah standby di sana dan melayani pengungsi yang sedang berada di gudang imigrasi. Nanti rencana ini berbagi tugas, ya, ACT sebagai yang memasak di dapur umum dengan fasilitas Hotel Bintang 5, karena itu sebenarnya food truck ini yang digunakan untuk setiap ada bencana alam atau bencana sosial itu selalu dikirim karena mudah untuk mobilisasi. Nah, sampai hari ini tim kita juga baik tim medis, kemudian dengan ambulan pre-hospital, kemudian juga dengan food truck itu sedang melakukan kegiatan di sana. Nah, oleh karena itu kalau ada saudara-saudara kita, khususnya pemirsa Mukmin TV dalam rangka ukhuwah Islamiyah, kalau ingin berpartisipasi, saya kira bisa juga berpartisipasi bersama-sama dengan ACT untuk mensupport kebutuhan konsumsi mereka. Karena memang yang sangat ini dibutuhkan adalah untuk dukungan konsumsi dan obat-obat lain, misalnya jadi ketimpangan dengan masyarakat sekitar. ACT juga ikut mensupport masyarakat yang kira-kira membutuhkan di sekitarnya, itu kita bantu juga masyarakat kita. Dan ini pengalaman kami, saya nggak tahu kenapa ya, di setiap mau mendekati bulan haji, itu selalu Allah kirimkan pengungsi dari Rohingya, baik itu yang ke Aceh maupun pada saat dulu pengusiran dari Rohingya yang mengungsi besar-besaran dengan jutaan itu ke Bangladesh. Itu juga mendekati Idul Adha. Dan kita lihat ini juga di tahun 2020 ini juga mendekati Idul Adha, datang berombongan saudara-saudara kita yang berada di sekarang berada di Induk Semami. Bagi ACT kenapa ini dilakukan? Saya kira ini melihat spirit masyarakat. Spirit masyarakat nelayan yang berada di Lancuk yang luar biasa. Yang luar biasa mereka dengan PD mengatakan, kalau tidak ada bantuan bagaimana? Kita akan kumpulkan beras 3 mok, dengan bahasa Aceh katanya akan dimasak dan dikasih makan. Nah, kami berpikir spirit dari masyarakat yang dengan PD-nya luar biasa, yang mereka kalau dikatakan siap membantu, bagaimana dengan kita-kita yang berada, yang Allah berikan kemudahan, ya. Kita lihat nelayan, kalau kita lihat kondisi mereka itu rata-rata di sana nelayan dan petani garam. Tapi mereka dengan PD ingin membantu saudara-saudara kita yang 100 orang baru mendarat. Nah, ini adalah spirit ukhuwah Islamiyah yang dalam bentuk aplikasi di lapangan yang dilakukan oleh para nelayan di Lancuk, dan ini mudah-mudahan tergerak hati saudara kita, baik yang ada di Aceh, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Saya pikir itu dulu untuk pengantar pertama, Ustaz Rizky. Ya. Baik Pak, apakah sempat ada penolakan Pak ketika pertama sekali musim Rohingya tiba, baik dari masyarakat sendiri atau dari aparat setempat? Sebenarnya bukan penolakan, ini masalah keputusan. Apakah akan dibawa ke darat, ya, atau dibiarkan di laut. Kalau masyarakat memang dari awal mereka ingin supaya tolong dibawa ke darat, karena ini kan darurat. Ibarat orang mau tenggelam, bukan kita ajarkan berenang. Dan kita tahu pada saat itu dari pihak karena ini harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena kalau pengungsi ini adalah ranahnya pemerintah pusat dengan di bawah koordinasi UNHCR. Mungkin ini yang juga yang membuat agak lama sedikit. Kalau ditarik ke darat, bagaimana nanti konsekuensinya, ini yang buat. Tapi masyarakat tanpa berpikir panjang, mereka malah ada yang mendemo. Ya, kalau dari masyarakat pasti mereka ingin menarik. Tapi saya kira karena menyangkut birokrasi atau prosedur internasional, mungkin ini yang juga bikin agak lumayan tertahan di pinggir pantai. Tapi alhamdulillah terlepas dari itu semua, kalau penolakan sebenarnya tidak ada. Ya, cuman masalah administrasi aja saya kira ini yang bikin tertahan. Tapi kalau dari masyarakat memang
mengharapkan itu segera dibawa ke darat. Demikian. Baik Pak Husaini. Saya kemudian ke Bapak Dr. Tengku Zulkhairi. Ini Pak Zul, kita sudah dengar cerita heroik dan haru dari berbagai sumber informasi yang terpercaya, termasuk dari yang disampaikan oleh Pak Husaini tadi, bagaimana maksudnya rasa ukhuwah nelayan Lancuk Aceh Utara, sampai mereka sendiri yang nelayan, yang secara ekonomi itu sulit, apalagi di tengah kondisi pandemi virus corona seperti ini mau menolong Muslim Rohingya, tadi dengan mengumpulkan 3 muk beras dalam 1 hari. Nah, sebenarnya apa yang dimiliki oleh masyarakat Aceh, khususnya nih masyarakat Aceh Utara nih Pak, sehingga mereka berani mengambil risiko menerima Muslim Rohingya di saat dunia itu menolak mereka, Pak? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih banyak kesempatannya Bang Ferli dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ingin menanggapi sedikit Pak Husaini tadi. Kalau bisa Pak Husaini, sahur itu kita hidupkan kembali solidaritas Aceh untuk Rohingya. Yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Aceh. Karena begini, kalau dulu orang Rohingya di Bangladesh kita mau bekerja keras menggalang dana, itu yang jauh. Nah hari ini mereka sudah di dekat kita. Seharusnya sahur ini lebih hidup lagi gitu kan. Mungkin nanti Pak Husaini bisa mengepalai ya, bisa mengkoordinir kembali elemen-elemen ormas kemarin supaya kita bisa kerja lagi. Kemarin saya sudah usulkan juga ke beberapa tengku ini, ada Tengku Mustafa dari Rumah Umat. Mereka sebenarnya siap bekerja, cuman sekarang lagi ada beberapa kesibukan ya. Saya kira kita perlu meyakinkan pemerintah bahwa kehadiran Rohingya di Aceh ini betul-betul didukung kuat oleh seluruh elemen masyarakat Aceh. Jadi kita harus menunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah kita ini betul-betul menjadi sikap seluruh elemen masyarakat Aceh. Nah, kenapa kita perlu tunjukkan sikap ukhuwah Islamiyah ini? Perlu ada gerakan-gerakan yang lebih masif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Aceh supaya pemerintah nanti tidak mengusir kembali mereka. Kalau pandangan saya atas nama ukhuwah Islamiyah, kita harus biarkan orang-orang Rohingya itu tetap di Aceh jangan sampai nanti mereka dideportasi. Karena nggak sanggup kita bayangkan melihat anak-anak kecil itu di laut berbulan-bulan, orang tua, perempuan, itu nggak sanggup, hancur hati kita. Jadi kalau misalnya dengan adanya dukungan masyarakat yang lebih luas, saya yakin kita akan bisa meyakinkan pemerintah agar mereka tidak mendeportasi mereka. Biarkan aja dulu di Aceh. Nah, dalam hal ini, saya punya keyakinan bahwa kalau seandainya banyak elemen masyarakat Aceh ini yang mau membantu, pasti pemerintah ini dia nggak punya alasan untuk deportasi mereka. Ini juga saya berharap Pak Husaini bisa mengkoordinir kita ini semuanya, karena Pak Husaini yang sudah punya pengalaman yang lebih banyak di lapangan dalam gerakan-gerakan kemanusiaan. Kalau misalnya Pak Husaini mau, tapi saya yakin bahkan banyak ormas-ormas ini yang siap bekerja keras untuk bagaimana kita memuliakan para tamu-tamu kita, muhajirin Rohingya yang datang ke Aceh, agar mereka nyaman di sini. Saya takutnya begini, nanti pemerintah kita karena merasa terbeban dengan anggaran membantu mereka secara finansial, membantu memberi makan dan sebagainya, takutnya nanti tiba-tiba mereka akan dideportasi karena alasan ini. Jadi mau tidak mau ini harus masyarakat langsung yang berada di depan. Tentu kita berterima kasih ya, bahwa selama ini sejumlah elemen-elemen masyarakat sudah terlibat di sana, dan saya pribadi merasa malu sekali bahwa sampai hari ini belum melakukan apa-apa. Maka kemarin saya coba nulis sedikit di media, saya coba yakinkan masyarakat bahwa kita sudah berada di jalur yang benar dengan membantu Muslim Rohingya ini ya. Karena harus kita akui ada juga opini-opini yang berkembang di tengah masyarakat. Masyarakat ngapain bantu Rohingya sementara kita sendiri masih perlu bantuan macam-macam lah. Takutnya pemikiran-pemikiran itu yang nanti didengar sehingga membuat orang Rohingya ini dideportasi. Saya pribadi berharap mereka dibiarkan saja dulu di sini sampai selesai konflik yang terjadi di Rohingya. Nah, itu mungkin sedikit masukan saya Pak Husaini ya. Mungkin bisa kita gerakkan kembali sahur
aliansi ormas Islam kemarin yang membentuk sahur solidaritas Aceh untuk Rohingya. Kemudian terkait dengan pertanyaan host tadi Pak Rizky ya, Pak Rizky. Jadi begini ya, saya melihat masyarakat Aceh itu mereka sudah menjadikan Islam ini sebagai world view mereka, sebagai cara pandang mereka. Jadi dan cara world view Islam ini dalam memandang kemanusiaan, dalam merawat ukhuwah Islamiyah ini terus-menerus dirawat secara turun-temurun. Jadi memang world view ukhuwah Islamiyah yang tidak terbatasi oleh sekat-sekat teritorial ini memang menjadi sikap masyarakat secara luas. Di mana-mana saya kira akan seperti itu masyarakat Aceh ini. Tinggal bagaimana kita membuat sikap masyarakat Aceh ini, mengelola sikap masyarakat Aceh ini yang sangat pro ukhuwah Islamiyah, yang sangat mencintai Muslim Rohingya dan juga Muslim-Muslim lainnya di berbagai belahan dunia. Bagaimana kita kemas, kita olah ini menjadi sebuah kekuatan yang betul-betul kuat. Saya yakin akan banyak sekali masyarakat Aceh yang mendukung. Nah, dengan sikap masyarakat seperti ini, kalau ada yang bisa memimpin masyarakat Aceh, saya yakin kita akan bisa memberikan penekanan-penekanan kepada pemerintah untuk menyambut setiap pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di laut, karena tidak tertutup kemungkinan di hari-hari ke depan akan datang lagi orang-orang Rohingya dari laut itu pasti akan datang lagi karena konflik di negeri mereka itu belum selesai. Nah, kalau Pak Usaini tadi berbicara tentang akar masalah, kita semua membaca di media massa apa akar masalahnya. Akar masalahnya adalah adanya upaya untuk genosida dari pemerintah Myanmar yang di backup oleh militer mereka dan juga didukung oleh negara pemegang hak veto, Cina. Jadi bisa kita katakan bahwa genosida Myanmar terhadap Muslim Rohingya ini memang didukung oleh negara besar Cina, salah satu negara yang memegang hak veto. Sehingga ketika kita lihat bagaimana misalnya upaya elit-elit dunia untuk membantu Muslim Rohingya yang sering sekali dilakukan itu tidak berhasil. Kenapa? Karena memang ada negara pemilih hak veto yang selalu memveto kebijakan-kebijakan yang mungkin dikeluarkan oleh PBB sehingga Muslim Rohingya ini terus-menerus seperti itu, tidak bisa dibantu karena ada negara pemegang hak veto yang mendukung upaya genosida terhadap mereka. Nah, dalam konteks ini saya kira dengan adanya perasaan ukhuwah Islam ya masyarakat Aceh yang bisa kita yang bisa kita saksikan saat ini, saya berharap ini bisa kita kelola menjadi sebuah gerakan besar, menjadi sebuah sikap besar masyarakat Aceh untuk memberikan penekanan kepada pihak-pihak terkait. Kemarin kita melihat ketika orang-orang Aceh ini membantu orang-orang Lancok menyambut muhajirin Rohingya, itu banyak sekali mendapat respon positif dari berbagai kalangan elit Indonesia. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia, orang-orang partai, ya banyak sekali kita lihat partai ini, partai itu macam-macam mereka mengapresiasi masyarakat Aceh, khususnya warga Lancok ini yang membantu Muslim Rohingya. Nah sekarang begini, oke mereka sudah memberikan apresiasi. Nah sekarang kita orang Aceh ini sudah berbuat, khususnya orang di Aceh Utara. Nah kalau mereka betul-betul memberikan apresiasi, sekarang apa yang mereka bisa lakukan? Jangan sekedar apresiasi, gitu kan? MUI misalnya, Majelis Ulama Indonesia, kita mereka sudah berikan apresiasi untuk masyarakat Aceh. Nah apakah sudah cukup dengan sekedar apresiasi? Sementara elit-elit kita tidak pernah mau melihat akar masalahnya, sehingga orang-orang Rohingya ini terus terusir dari negeri mereka. Nah mungkin dengan gerakan masyarakat Aceh ini, kita bisa minta kepada elit-elit nasional ini, kalau memang betul-betul mereka mencintai Rohingya sebagaimana masyarakat Aceh, silakan mereka menunjukkan kecintaan mereka tersebut harus dengan aksi yang nyata. Mari kita misalnya lihat ada Fadli Don, ada Pak Agus Yudhoyono, elit-elit politik kelas 1 di level nasional, Majelis Ulama Indonesia dan sebagainya. Ya mungkin dengan kalau ada yang mengkoordinir, mungkin bisa memberikan tekanan-tekanan kepada mereka agar mereka melakukan aksi yang nyata untuk membantu Muslim Rohingya. Kita mungkin saat ini tidak bisa menyelesaikan akar masalah di Myanmar, di Arakan, karena memang persoalannya sangat kompleks, karena memang dukungan terhadap militer Myanmar itu datang dari Cina sebagai negara pemegang hak veto. Tapi minimal kita bisa terlibat dalam aksi kemanusiaan, mempermanenkan kehadiran mereka. Kalau provinsi lain nggak mau, negara lain nggak mau,
kita berharap ya di Aceh ini mereka bisa tetap kita buka pintu seluas-luasnya. Kita buka pintu seluas-luasnya agar ke depan kalau ada yang datang lagi silakan. Mungkin bagi sebagian orang ini melihat sebagai ide yang konyol, kenapa kita membuka pintu untuk Muslim Rohingya. Tapi sebenarnya kita sama-sama paham bahwa bumi ini milik Allah. Ngapain harus merasa terusik dengan kedatangan orang-orang muhajirin Rohingya. Nah, mungkin ini beberapa hal yang bisa kita berikan tekanan-tekanan kepada pemerintah pusat. Toh masih banyak kok tanah-tanah di Aceh ini, hutan-hutan di Aceh yang bisa kita manfaatkan. Kita minta kita manfaatkan untuk ditempati oleh saudara-saudara kita muhajirin Rohingya sehingga mereka tidak dideportasi dari Aceh. Yang saya yakin kalau mereka dideportasi dari Aceh itu nasib mereka akan lebih lagi, bisa lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi saya melihat bahwa saat ini satu-satunya tempat yang paling aman bagi mereka ya di Aceh ini. Sebab orang Aceh ini merupakan sikap masyarakat untuk mencintai orang-orang Muslim Rohingya. Jadi saya kira demikian dulu sedikit dari saya. Ya, Pak Tengku Zulkhairi ini apa yang membedakan masyarakat Aceh ini, khususnya nih warga Lanchok Aceh Utara ya, dalam menerima Muslim Rohingya? Kalau kita lihat terdapat banyak sekali penolakan yang bahkan dari seorang Muslim sendiri gitu ya di negara-negara yang lain. Tetapi warga Lanchok Aceh Utara ini mau menerima Muslim Rohingya di tengah tadi krisis ekonomi yang saat ini melanda. Apa yang dimiliki oleh mereka sehingga mereka itu mau menerima? Ya, tentu saja ya, sama-sama kita pahami persoalan ini bahwa sebagai Muslim kita terikat oleh yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya seperti nama TV ini, Mukmin TV ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin kan bersaudara. Orang Aceh pahamlah bahwa orang-orang mukmin yang lain di berbagai belahan dunia itu semuanya adalah saudara. Apalagi pada faktanya ketika mereka menyaksikan orang-orang Rohingya ini di laut dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, ya sudah pasti mereka jiwa terdalam mereka yang dididik oleh iman dan Islam pasti itu akan bangkit. Solidaritas mereka itu pasti akan bangkit. Jadi memang modal dasar mereka itu ya iman dan Islam yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Karena memang iman dan Islam yang ada di hati masyarakat Aceh itu sudah diwariskan secara turun-temurun dan nggak akan bisa dikekang oleh siapapun. Kalau ada orang-orang nanti memang ada beberapa saya lihat yang mempersoalkan penyambutan masyarakat Aceh ini kenapa harus disambut. Itu sebenarnya suara-suara pinggiran, orang-orang minoritas yang bersuara seperti itu. Cuman mereka mau bersuara saja gitu kan. Jadi sedikit kalau kita lacak, yang pertama yang bersuara seperti itu adalah orang-orang yang sama. Kemudian yang kedua, mereka tidak punya basic Islam yang kuat, tidak seperti orang-orang Muslim di Lanchok ini, warga Lanchok. Ya. Ya. Jadi yang sudah diwariskan tadi, yang membuat warga seperti ini karena budaya Islam tadi yang sudah diwariskan secara turun-temurun dan mengakar kuat dalam setiap diri orang Aceh, sehingga menjadi budaya Islam itu menjadi darah daging ya, Tengku ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu seperti menjadi darah daging yang tidak bisa kemudian dihilangkan dari warga Aceh, bagaimanapun kondisinya. Apakah sedang dalam keadaan lapang maupun sempit, ini warga Aceh ketika timbul rasa ukhuwahnya, maka apa yang ada akan diberikan, apa yang bisa ditolong akan ditolong. Baik, selanjutnya saya kepada Ustadz Agus, kepada Bapak Agus Haryanto ini saya ingin bertanya nih. Jadi dalam catatan redaksi kami tadi Pak Agus dari Forumah ya, juga aktif di Forumah, Forum Ukhuwah Muslimin dan Muslimah ya. Jadi disingkat dengan Forumah ini, dalam catatan kami, Forumah ini seringkali mengangkat isu-isu pembelaan terhadap kaum muslimin, seperti Muslim Palestina, Muslim Uighur nih yang terakhir kali sebelum masa pandemi virus corona, Forumah ini mengadakan aksi bela Uighur. Nah, dalam kasus Rohingya ini kita mendapati nih Pak Agus bahwa banyak negara-negara yang menolak, bahkan negara notabene-nya yang menolak Muslim Rohingya ini adalah negara yang punya mayoritas kaum muslimin.
Nah, ini seperti apa Pak Agus nih dari Forum Ukhuwah Muslimin dan Muslimah ini yang sering mengangkat isu pembelaan terhadap kaum muslim ini menyikapi penolakan ini? Baik, terima kasih Bang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurlah wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, apresiasi saya terhadap pemateri sebelumnya, Dr. Teguh Zulkhairi, yang sudah begitu lengkap memaparkan tentang akar masalah dan solusi tentang Rohingya. Jadi sudah sangat lengkap ya. Nah juga action yang dilakukan oleh Pak Usai ini tentang ACT, bagaimana penggalangan bantuan sampai hal-hal teknis untuk membantu saudara kita Rohingya. Nah juga tadi dari Abu Nida ya. Jadi sebenarnya sudah lengkap, tapi nggak apa karena saya sudah terjebak dalam diskusi ini ya, mau nggak mau. Baik, seperti pemateri sebelumnya, Teguh Zulkhairi katakan tadi bahwa ya banyak hal yang menarik gitu, tentang ukhuwah Islamiyah. Nah kalau kita lihat sejarahnya bahwa genosida yang terjadi, penganiayaan, pengusiran dan sebagainya itu ya sedang terjadi di sana, itu sebagai dampak dari nasionalisme ya. Nasionalisme itu dalam artian bahwa ikatan-ikatan yang selama ini memberikan sekat-sekat antar manusia berdasarkan wilayah gitu. Nah, itu yang saya mau melihat dari sisi itu. Nah, bahwa kalau dilihat dari sejarahnya kelas balik bahwa Arakan ya, itu adalah sebuah kerajaan yang pada tahun 14 Masehi, nah itu sebuah kerajaan mandiri yang itu kerajaan Islam ya. Kira-kira waktu itu kira-kira pada masa Daulah Abbasiyah, nah, yang penguasanya itu Khalifah Harun al-Rasyid ya. Nah, jadi karena wilayah itu adalah wilayah yang subur dan kaya dengan sumber daya alam, nah maka artinya menarik perhatian ya, sehingga kerajaan tetangganya, kerajaan Burma yang saat itu memang mayoritas Buddha, nah ini ingin menguasai wilayah itu gitu. Nah, sehingga terjadilah penguasaan wilayah gitu ya. Nah, mulai saat itu kaum muslimin Rohingya menjadi pesakitan ya, menjadi dipersekusi dari semua hal. Nah, kemudian datang penjajah Inggris untuk kemudian menjajah wilayah-wilayah itu. Nah, dan akhirnya setelah merdeka, nah, kemudian Inggris menawarkan pemisahan wilayah-wilayah itu. Nah, tapi ya kerajaan Burma ini tidak serta-merta untuk dengan senang hati. Nah, karena wilayah itu wilayah yang kaya. Nah, kita lihat saat ini provinsi atau wilayah Rakhine itu, Arakan itu mempunyai sumber daya migas yang cukup potensial, yang cukup besar. Ada perusahaan migas Cina di situ, ada Thailand, ada Malaysia di situ, juga ada Thailand di situ. Nah, jadi 30% dari wilayah itu adalah wilayah tambang-tambang migas gitu. Selain tanahnya subur, ada sungai danau yang langsung menuju ke samudra. Nah, wilayah itu adalah wilayah yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Nah, itu sehingga menarik perhatian seperti Tengku Jul katakan bahwa Cina. Nah, Cina itu sekarang sebagai raksasa ekonomi dunia yang sudah mulai menampakkan taringnya, hampir mengalahkan Amerika ya. Jadi ingin menguasai wilayah itu. Nah, jadi isu ekonomi juga sangat menonjol dalam masalah ini. Nah, karena kita ketahui bahwa ekonomi kapitalisme itu saat ini menguasai dunia, ya. Dan kapitalisme itu tinjauannya ya nggak ada yang menjadi tujuan utama selain materi ya, selain materi. Nah, itu tinjau dari sisi ekonomi. Jadi penguasaan wilayah itu karena ekonominya, dan sumber daya ikannya juga sangat melimpah di wilayah itu ya. Nah, terkait dengan isu nasionalisme, kenapa ada negara-negara yang mayoritas penduduknya itu Muslim, nah tapi menolak mereka. Nah, jadi
kalau saya pikir bahwa negara-negara itu walaupun budaya Muslim, nah tapi pemerintahannya atau sistem politiknya, sistem negara itu bukan sistem politik atau pemerintahan Islam. Nah, individunya saja atau rejimnya saja itu orang-orang Islam. Nah, tapi kebijakan politiknya atau sistem pemerintahannya itu menganut nasionalisme, demokrasi dan lain sebagainya, bukan sistem pemerintahan Islam. Nah, sehingga pasti mereka akan mudah diatur oleh negara-negara induknya. Nah, negara-negara induknya siapa? Yaitu kalau enggak negara-negara yang menganut sistem kapitalis demokrasi seperti Amerika dan Eropa, nah juga negara-negara yang menganut sosialisme seperti Cina, Rusia dan sebagainya. Nah, jadi dua kekuatan besar, kapitalisme dan sosialisme itu sekarang yang berkuasa di dunia ini, dan mereka menciptakan pemimpin-pemimpin boneka di negara-negara yang mayoritas Muslim. Nah, sehingga walaupun penduduknya Muslim, nah tapi pemerintahannya itu menerapkan pemerintahan yang kalau nggak semi kapitalis, semi sosialis. Tidak ada yang Islam murni diterapkan seperti pada masa pemerintahan Islam pasca Rasulullah SAW, seperti Khulafaur Rasyidin dan sebagainya gitu. Nah, sehingga karena menganut demokrasi nasionalisme, mereka mengatakan atau mereka berprinsip bahwa selain bagian dari wilayah kami, maka itu bukan bagian dari kami. Nah, sehingga terjadi penolakan seperti itu. Walaupun seperti di Aceh ini akidah masyarakat Muslim itu masih kuat. Nah, sehingga terjadilah seperti di Lancok itu, bahwa dengan semangat akidah keislaman dan ukhuwah Islamiyah mereka berani dengan segala risiko untuk menolong saudara mereka Muslim Rohingya yang terdampar di lautan sana. Nah, dan itu menimbulkan apresiasi dunia saat ini. Nah, bahwa ukhuwah Islamiyah itu harus kita munculkan kembali untuk saat ini. Itu sangat penting sekali. Nah, karena tidak adanya ukhuwah Islamiyah di dunia ini sehingga yang dirusak oleh nasionalisme tadi, maka umat Muslim sekarang ini berpisah-pisah ke dalam berbagai macam wilayah dan negara. Nah, sehingga kita lemah. Jadi umat Islam itu banyak tapi tidak punya power apapun, tidak punya kekuatan apapun, seperti buih di lautan. Nah, begitu kata hadis ya. Nanti Tengku Zulkarnain lebih tahu lah itu. Banyak tapi tidak punya kekuatan apapun untuk mewarnai dunia saat ini. Karena tidak ada satupun sistem pemerintahan Islam itu yang betul-betul murni memperjuangkan Islam. Katakanlah misalnya Arab Saudi, dia negara kerajaan. Katakanlah negara mana. Nah, Brunei Darussalam itu negara yang menerapkan syariat Islam tapi juga masih mengadopsi nasionalisme, gitu ya. Nah, Indonesia mungkin ya nggak tahu ini negara apa, negara ya nasionalisme juga. Nah, terus terkait dengan bagaimana kita menolong Muslim Rohingya tadi. Nah, sebenarnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia itu menerapkan prinsip non-refoulement, yang artinya bahwa negara yang mengadopsi non-refoulement tadi berprinsip bahwa pengungsi tidak boleh mengembalikan pengungsi baik secara individu maupun kelompok di mana negara asal pengungsi tersebut diduga terjadi konflik. Nah, sehingga ketika pengungsi itu dikembalikan kepada negaranya, maka akan menimbulkan persekusi. Nah, baik itu konflik berkaitan dengan wilayah, dengan suku, dengan terkait ras dan terkait keyakinan politik. Nah, jadi Indonesia sebenarnya mengadopsi itu. Nah, jadi harusnya kalau pemerintah taat undang-undang, maka pemerintah kita harusnya menerima pengungsi Rohingya itu. Dan itu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Ya. Yang mengatakan bahwa ketika ada pengungsi dari negara lain yang terimbas dengan konflik, maka harusnya pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen atau Kementerian Hukum dan HAM itu membangun sarana-sarana atau fasilitas-fasilitas untuk menampung pengungsi tersebut. Nah, sampai di negara asalnya itu sudah kondusif kembali.
Dan ini juga pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1980-an terkait dengan manusia perahu asal Vietnam. Ketika Vietnam itu konflik dengan Kamboja, ini pernah terjadi. Nah, dan kemudian pemerintah Indonesia meminjamkan Pulau Galang di Kepulauan Riau, nah, untuk menampung pengungsi-pengungsi atau manusia perahu dari Vietnam tadi. Nah, setelah kondusif Vietnam baru difasilitasi oleh UNHCR, jadi lembaga PBB yang menangani pengungsian itu memfasilitasi pemulangan kembali ke negaranya setelah kondusif. Nah, jadi ini bisa dilakukan sebenarnya. Tapi kalau pemerintah kita menolak, artinya melanggar undang-undang yang sudah ada di negara ini. Nah, dalam konteks Aceh, nah kita juga punya MOU Helsinki. Nah, jadi, dalam Undang-Undang tahun 2005 nomor 11 dan juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, nah di dalamnya turut mengatur hak-hak para pencari suaka politik. Nah, jadi memungkinkan sekali. Nah, dengan Undang-Undang kekhususan di Aceh ini, pemerintah Aceh menolong saudara-saudara kita Muslim Rohingya tadi. Saya sepakat dengan Dr. Teguh Zulkhairi bahwa di Aceh ini sangat luas tanahnya, masih luas hutannya. Nah, bisa saja kita berbagi dengan mereka gitu ya. Tentu saja ini perlu kebijakan politik. Nah, kita sebagai masyarakat memang ya sesuai dengan kapasitas kita menghimbau, kita mengajak, kita berkonsolidasi dengan semua elemen untuk membuat gerakan-gerakan ini mengingatkan pemerintah. Nah, itu memang yang bisa kita lakukan itu. Tapi kemudian harus dilegalisasi dalam kebijakan politik pemerintah. Nah, baik, untuk sementara saya kira itu dulu, Bang Rizky, saya kembalikan. Baik, tadi kita harapkan tadi masih ada harapan ya, kesempatan bagi kaum Muslim Rohingya ini untuk bisa diperjuangkan tempat tinggalnya sementara ini di Indonesia, terlebih khususnya di Aceh. Tadi Pak Agus tadi ada menjelaskan tentang masalah nasionalisme, bahwa yang menjadi penyebab penolakan dari negara-negara Muslim itu tadi mungkin bukan rasa ukhuwah Islamiyahnya. Ukhuwah Islamiyahnya tadi masih timbul, tapi karena adanya sekat nasionalisme yang membuat yang membuat mereka itu menolak. Nah, apakah penolakan itu muncul dari diri penguasanya atau rakyatnya? Seperti apa itu? Ya, sebenarnya itu sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa negara-negara saat ini, negara-negara yang basis penduduknya itu mayoritas Muslim, itu penguasanya itu kebanyakan memang ya dalam tanda kutip mereka antek-antek asing dan asing lah, itu sudah menjadi rahasia umum lah. Ya pasti kebijakan politiknya itu juga menyesuaikan dengan pesanan gitu kan. Nah, apalagi dalam demokrasi seperti saat ini itu yang banyak yang menang tuh. Jadi bukan yang berkualitas yang sesuai dengan yang benar yang menang, tapi yang banyak yang menang. Itu yang akan menjadi penguasa wilayah itu. Dan yang banyak yang menang itu pasti biasanya didukung oleh modal yang besar. Nah, jadi serangan fajar dengan pasal pemilu ketika siapa yang bayar itu yang menang, itu sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi kepala daerah harus punya sekian M lah. Nah, kalau misalnya seperti Dr. Teguh Zulkhairi, walaupun dia pintar, walaupun dia hebat, dia menguasai ilmu yang tinggi, nggak punya duit nggak akan jadi. Gitu. Di negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti ini. Nah, ini yang menjadi persoalan besar di kalangan umat Islam saat ini ya, bahwa kita tidak punya sebuah sistem politik, sistem pemerintahan yang menerapkan Islam secara menyeluruh. Jadi Islam itu hanya dipahami dalam ritual semata gitu kan, tapi tidak menjadi belum menjadi aturan kehidupan, baik dari sisi ekonomi, politik, pemerintahan, budaya, pendidikan. Nah, itu masih sangat jauh gitu kan. Makanya sehingga kita tertinggal. Nah, kita masih membebek sama negara-negara yang negara-negara besar yang menerapkan sistem kapitalis dan sosialis tadi, yaitu Amerika dan Eropa serta Cina dan juga Rusia. Nah, jadi kita masih subordinat dari negara-negara itu. Nah, jadi wajar ketika pemerintah-pemerintah
negara-negara yang disinggahi Rohingya itu kemudian menolak Muslim Rohingya ini karena mereka ya identitasnya itu Muslim gitu kan, Muslim Rohingya gitu kan. Nah, jadi itu kalau tinjaunya dari sisi perspektif agama gitu kan. Nah, jadi Ya, Pak Agus, kalau seandainya ada desakan dari masyarakat yang ada di sebuah negara tersebut, apakah tidak bisa nanti desakan ini bakal merubah kebijakan yang ada di sebuah negara itu untuk kemudian bisa menerima Muslim Rohingya? ya, kapasitas kita sebagai masyarakat, nah kita wajib melakukan desakan itu. Nah, melakukan apa namanya solidaritas, nah untuk menekan penguasa-penguasa ini, nah mengingatkan mereka, nah bahwa yang mereka lakukan ini menolak atau mengusir Muslim Rohingya ini adalah sesuatu yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan gitu. Apalagi bagi kita seorang Muslim, ya tentu ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap saudara kita gitu kan. Yang harusnya mereka kita tolong, tapi justru kita usir gitu. Nah, nanti kelak gimana nanti ketika kita ditanyakan di Yaumil Masyar nanti, apa yang kamu lakukan ketika saudara-saudaramu diusir, dianiaya, dibunuh? Kamu malah menolaknya. Nah, itu pertanyaan sangat berat nanti ketika ya kita sudah di alam sana gitu kan. Nah, jadi seperti Dr. Teguh Zulkhairi katakan tadi bahwa ya yang menolak itu kalau nggak rejim yang memang kurang baik pemahaman keislamannya, juga oknum-oknum atau individu-individu Muslim yang memang pemahamannya tadi bukan pemahaman Islam. Nah, jadi ya kita perlu dan wajib menjelaskan, memahamkan masyarakat akan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Nah, dalam Islam itu, nah yang dilakukan oleh Mukmin TV ini sudah mantap nih. Ini saya apresiasi yang luar biasa. Mukmin TV menginisiasi acara-acara seperti ini. Nah, ini juga bagian dari sosialisasi tentang bagaimana Islamiyah itu bisa menyelamatkan Muslimnya dan juga Muslim-Muslim lainnya ketika terjadi bencana atau persekusi atas mereka gitu kan. Begitu kira-kira Bang Rizky. Ya, jadi kita juga saat ini sudah sedang akan terhubung dengan reporter dari Aksi Cepat Tanggap yang ada di Pulau Semawe, tapi sepertinya masih belum terhubung ya. Kita mungkin sebentar lagi akan terhubung. Jadi sebelum kita menyaksikan live report nanti, ini saya ke Tengku Zulkhairi lagi ini. Tengku, tadi kita sudah banyak mendengar pujian, banyak doa, banyak harapan kepada masyarakat Aceh ya. Namun kita juga bahkan tadi seperti Tengku jelaskan sendiri ini ada juga komentar-komentar miring nih, yang tidak sedikit dan tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Lanco Aceh Utara. Ini di salah satu kalimat miringnya seperti ini Tengku ya. Rohingya itu suka lupa diri. Jadi saat sudah dibantu malah menyusahkan, menjajah, tidak tahu berbalas budi. Dan juga ada kalimat-kalimat miring seperti ini. Banyak orang Aceh masih lapar, masih susah, kenapa tidak dibantu yang itu dulu gitu. Jadi ketika Muslim Rohingya itu datang disambut dengan megah, disambut besar-besaran, bahkan tadi diharapkan bisa diberikan tanah di Aceh ini masih luas. Sementara orang Aceh sendiri ini masih susah, masih perlu dibantu, kenapa tidak dibantu yang itu dulu? Bagaimana Tengku melihat hal ini? Baik, terima kasih banyak. Jadi begini ya, memang saya juga membaca beberapa statement seperti itu yang mempersoalkan kehadiran Rohingya di Aceh, yang mempersoalkan masyarakat Aceh yang menolong Muslim Rohingya. Tapi perlu kita pahami bahwa itu hanya suara-suara kecil, bahwa mereka tidak mewakili identitas dan paradigma masyarakat Aceh. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka keluar dari mainstream masyarakat Aceh, tidak mewakili entitas dari peradaban Aceh. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Aceh ini sudah berabad-abad lamanya warisan peradaban Islam ini diwariskan secara turun-temurun. Peradaban Islam dalam berbagai tatanannya ya, khususnya juga dalam konteks ini yaitu dalam peradaban dalam bidang mental, sikap, dan juga
solidaritas mereka. Nah, ini sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun. Kalau kita perhatikan dalam sejarah Aceh, misalnya kita membaca bagaimana dulu orang-orang Aceh membantu umat Islam di Malaka ketika orang Portugis mau memerangi umat Islam di Malaka, Sultan Aceh itu mengirim tentara ke Malaka untuk mengejar Portugis itu sehingga mereka tidak menyerang umat Islam di sana. Ketika orang-orang Portugis menyerang umat Islam di Jakarta sekarang, Batavia dulu, orang Aceh itu mengirim pasukan ke sana mengusir Portugis di sana. Jadi bahwa membantu orang-orang yang terzolimi itu sudah jadi paradigma kita. Sudah menjadi sesuatu yang kita wariskan secara turun-temurun, bukan sesuatu yang baru. Maka ketika hari ini kita melihat ada orang-orang yang mempersoalkan kenapa kita membantu orang lain, itu mereka sebenarnya sudah keluar dari mainstream masyarakat Aceh. Jadi mereka tidak mewakili paradigma berpikir masyarakat Aceh. Jadi oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir dan merasa terganggu dengan statement-statement seperti itu, karena sudah pasti ya, bahkan di masa Rasulullah saja orang-orang berbuat baik itu pasti akan ada yang mencelanya, apalagi kita sekarang yang sudah berabad-abad lamanya jauh dengan periode Rasulullah itu. Karena juga harus kita pahami bahwa orang Aceh itu tidak semuanya juga berhasil dididik dengan Islamic worldview, dengan pendidikan Islam yang termasuk mengarahkan paradigma berpikir mereka. Nah, jadi kalau kita perhatikan sejarah Aceh, jadi membantu orang itu sudah menjadi tradisi kita orang Aceh dari dulu. Maka kalau hari ini kita sebagai orang Aceh menghilangkan tradisi ini, tidak bersedia membantu orang-orang yang terdolimi, itu berarti kita sudah terputus dengan apa yang dilakukan oleh para endatu kita masyarakat Aceh. Nah, kalau terputus dengan apa yang dilakukan oleh para endatu kita masyarakat Aceh, kita akan kehilangan doa dari mereka. Padahal sama-sama kita pahami bahwa Aceh ini adalah tanah aulia. Tanah aulia apa maksudnya? Bahwa di Aceh ini dulu pernah hidup para aulia-aulia yang doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Aceh pernah menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar nomor 5 di dunia. Kenapa kok bisa dalam sejarahnya kita pernah menjadi kekuatan besar di nomor 5 di dunia Islam? Ya karena antara lain orang-orang Aceh dulu suka membantu sesama, suka membantu orang-orang yang terdolimi. Kalau hari ini kita menolak untuk meneruskan apa yang diwariskan tersebut, menolak untuk meneruskan paradigma membantu sesama orang-orang yang membantu orang-orang yang terdolimi, kita akan terputus dengan jejak para endatu kita, dan itu sesuatu yang mahal kalau misalnya kita terputus. Jadi oleh sebab itu suara-suara tersebut sama sekali nggak perlu didengar. Dan apa yang seharusnya kita lakukan adalah terus-menerus memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa membantu orang-orang terdolimi itu adalah memang tugas kita. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW sendiri memberikan jaminan bahwa siapa saja Muslim yang membantu meringankan kesulitan Muslim lainnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu menyelesaikan kesulitannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita dan juga pemerintah kita dan juga siapapun yang lain. Bahwa dalam Islam kita diajarkan bahwa kalau kita membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan membantu menolong menyelesaikan kesulitan kita di dunia dan juga di akhirat. Bukan hanya di dunia. Di dunia kita dibantu oleh Allah, di akhirat juga nanti dibantu. Apakah kita tidak mau dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kalau kita mau dibantu oleh Allah agar kita bisa keluar dari berbagai kesulitan kita, maka kita harus bantu orang lain. Itu jawabannya. Ini yang logika-logika Islam yang tidak dipahami oleh orang-orang yang memprotes itu, ya kan? Nah, jadi tugas kita sekarang, tugas para mubalik, tugas para aktivis ormas Islam adalah terus-menerus memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa membantu orang itu memang sudah seharusnya itu yang harus kita lakukan. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa ke depan semakin banyak masyarakat Aceh yang betul-betul memahami paradigma seperti ini ya. Nah, baik, itu yang pertama. Tadi yang kedua apa pertanyaannya? Yang kedua tadi sebenarnya ini Teguh, pernyataan ya. Masih banyak orang Aceh yang lapar, masih banyak yang susah. Kenapa tidak dibantu yang itu dulu gitu? Kenapa harus dibantu yang Rohingya dulu? Saya bisa pastikan orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah mereka yang juga tidak pernah membantu orang-orang Aceh itu.
Orang-orang yang bersuara seperti itu pasti mereka tidak punya jiwa sosial. Kalau mereka punya jiwa sosial, mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Karena jiwa sosial itu dia tidak mengenal sekat-sekat teritorial, tidak mengenal suku bangsa, semua akan dibantu. Coba lihat orang-orang ACT. Bagaimana mereka tidak membeda-bedakan? Siapa saja yang dapat musibah dibantu? Orang Aceh kah? Orang Rohingya, Suriah, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang Islam mengajarkan kita bahwa orang-orang Islam itu adalah bersaudara. Yang ketika ada saudara kita yang sakit, maka kita akan merasakan sakit. Jadi bersaudara itu seperti itu. Solidaritas Islam itu seperti itu. Ukhuwah Islamiyah itu tidak mengenal sekat-sekat teritorial dan juga tidak mengenal suku bangsa. Oke, bahwa masih ada orang Aceh yang masih dalam kesulitan. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya berarti ke depan Anda yang mengatakan seperti itu harus bergerak dong. Harus bergerak. Coba lihat misalnya sekarang beberapa ulama daerah di Aceh dengan gerakan rumah umat, barisan muda umatnya, seperti ketua himpunan ulama daerah Aceh itu, bagaimana beliau menghimpun masyarakat untuk menggalang donasi untuk membantu membangun rumah-rumah duafa di seluruh Aceh, ya kan? Dan coba lihat bagaimana respon aktivis-aktivis yang tergabung dalam gerakan sosial itu. Apakah mereka ada memprotes? Kenapa kita bantu orang Rohingya? Kenapa kita nggak selalu bantu orang Aceh saja? Tidak, justru mereka juga mendukung. Orang Aceh dibantu, orang Rohingya juga dibantu. Orang Aceh juga seperti itu yang saya sampaikan tadi. Begitu juga yang lain yang sekarang aktif di lapangan, mereka tidak membedakan. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa membantu orang luar dan membantu orang Aceh, yang mengatakan itu sendiri, saya yakin mereka juga tidak terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan untuk membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang Aceh. Kecuali kalau mereka memang sudah membuktikan, mereka sudah eksis membantu orang-orang miskin di Aceh, baru bisa kita dengar sedikit mendengar mereka. Tapi kalau dalam gerakan sosial di Aceh juga mereka tidak terlibat, hanya bersuara saja, ya sama sekali nggak perlu didengar. Saya kira seperti itu ya. Ya. Terkait dengan pernyataan yang ini seperti apa Teguh? Rohingya itu suka lupa diri, saat sudah dibantu malah menjajah itu. Jadi apakah kita tetap harus membantu itu? Ya. Yang pertama tugas kita adalah membantu. Kita membantu orang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap balasan dari orang yang kita bantu itu. Kalau kita berharap balasan dari Allah, maka Allah yang akan membalas kita. Dan pembalasan dari Allah tidak ada batasnya. Tidak sebuah balasan yang besar sekali. Nah, jadi kalau kita berharap balasan manusia, yang pertama kita akan kecewa, udah pastilah. Kalau kita membantu Rohingya itu karena pingin kita nanti biar bisa dibalas lagi oleh Rohingya ketika mereka sudah tidak lagi menderita, nanti mereka bisa membalas kebaikan kita. Nggak perlu. Itu yang pertama akan mencoreng niat kita di hadapan Allah. Kita akan kehilangan pahala yang besar yang seharusnya kita peroleh, yang akan berguna bagi kita di dunia dan di akhirat. Kita paham bahwa siapa saja yang melakukan sesuatu karena Allah dan Rasulnya, maka mereka akan meraih Allah dan Rasulnya. Tapi kalau melakukan sesuatu karena manusia, karena dunia yang ingin diraihnya, maka dia hanya mendapatkan dunia. Jadi nggak perlu kita membantu untuk mendapatkan balasan. Terlepas bahwa nanti orang-orang Rohingya itu akan melupakan jasa kita, itu nggak ada urusan. Itu silakan saja kalau misalnya ada kasus seperti itu. Lagian kasus adanya orang-orang Rohingya yang dia setelah dibantu tidak tidak mengingat orang-orang yang membantunya seperti di Malaysia, itu saya dengar dari beberapa orang di Malaysia, itu nggak bisa digeneralisir, nggak bisa udah semuanya seperti itu. Orang-orang Rohingya yang paham Islam tentu dia tidak akan tentu dia juga akan mengenang orang-orang yang pernah membantu mereka ya, walaupun kita tidak diminta untuk membantu dengan berharap perhatian manusia ya. Ini yang perlu harus kita garis bawahi. Jadi intinya kita tidak boleh mengeneralisir. Mungkin ada 1-2 kasus yang seperti yang disampaikan tadi, seperti yang di Malaysia saya dengar. Setelah dibantu mereka kemudian justru membuat sulit orang-orang lain. Ya berarti kalau memang ada persoalan seperti itu, tugas berbagai pihak untuk mendidik orang-orang Rohingya ini. Nah begitu. Jadi kemudian yang terakhir yang datang kemarin, orang-orang Rohingya yang datang kemarin yang dibantu oleh warga Lanco itu adalah anak-anak, mayoritasnya anak-anak. Jadi ngapain kita
berbicara, oh nanti mereka nggak tahu belah jasa. Kenapa harus sampai seperti itu kita berpikir? Ini yang datang anak-anak, masih kecil-kecil sekali, kaum perempuan yang lemah, orang-orang tua renta, orang-orang lansia yang dia tidak punya tenaga lagi. Jadi ngapain kita harus banyak berbicara? Coba kita lihat seandainya yang kecil itu adalah anak-anak kita, seandainya yang kecil itu adalah anak saudara kita, adik-adik kita, gimana perasaan kita? Kalau memang bisa mengukur berpikir seperti itu, kita tidak akan mengatakan seperti itu. Kalau misalnya kita bisa memikir membandingkan bagaimana kalau seandainya perempuan-perempuan yang ada di perahu Malang itu adalah ibu kita, istri kita, adik perempuan kita, saudara-saudara kita, bagaimana perasaan kita? Hancur. Maka begitu juga ketika hari ini kita melihat bahwa itu adalah Rohingya, tentu kita juga harus memahami dengan pandangan Islam bahwa mereka itu adalah saudara kita yang sudah seharusnya kita menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan solidaritas kita kepada mereka. Saya kira demikian. Ya. Baik, ini luar biasa sekali jawaban dari Tengku Zulkhairi. Jadi kembalikan, ikhlaskan niat kita itu karena Allah. Jadi jangan ada ingin, maksudnya suatu saat itu harus dibalas jasa dan sebagainya. Bahkan tadi, kalaupun ada yang mengatakan kenapa yang tidak dibalas orang yang susah, justru para nelayan yang di Lancuk itu sudah memberikan bukti gitu. Jadi mereka di saat tengah menghadapi impitan ekonomi, rata-rata dengan ekonomi kelas menengah ke bawah, tapi justru mereka lah yang berada di garda terdepan di dalam menolong Muslim Rohingya. Ini sangat merupakan contoh yang sangat luar biasa sekali dari masyarakat, nelayan, dan warga Desa Lancuk Aceh Utara, warga Lancuk Aceh Utara. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan reporter dari tim dari Aksi Cepat Tanggap Losmawi, Bang Alfian ya. Bang Alfian saat ini sedang di mana, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya jelas ya, Pak ya? Jelas ya. Jelas ya. Nah, di sini juga sudah ada Pak Usaini yang saya hormati juga, Pak Usaini di sini, Bapak-bapak semua. Saat ini saya berada di Kem Rohingya, tepatnya di bekas kantor imigrasi Kota Lhokseumawe. Iya, mungkin Bang Alfian bisa menceritakan dan menggambarkan bagaimana kondisi di kem pengungsian kepada pemirsa yang ada di rumah. Baik, untuk sekarang di Kem Rohingya memang diberlakukan aktivitas yang sangat ketat, khususnya untuk relawan untuk memasuki Kem Rohingya. Untuk per hari ini dilakukan rapid test masing-masing untuk relawan. Nah, untuk kondisi untuk pengungsi sekarang, kondisi pengungsinya terlihat alhamdulillah sekarang sudah membaik dan anak-anak terlihat sudah ceria dan berbaur untuk main-main dengan para relawan. Mereka terlihat gembira karena alhamdulillah kita dari ACT juga mensupport dan membuat kegiatan seperti sekolah darurat maupun trauma healing yang tujuannya agar anak-anak ini dapat memulihkan rasa trauma yang mereka rasakan selama ini. Iya. Bagaimana Bang kondisi kesehatan warga Muslim Rohingya ini kan sedang pandemi COVID ini? Ya, alhamdulillah untuk para pengungsi Rohingya ini, alhamdulillah untuk kesehatannya sudah mulai membaik, walaupun ada yang kemarin sakit, tapi alhamdulillah kemarin sudah dibawa kembali ke Kem Rohingya. Dan dari kita juga dari ACT telah menyediakan layanan ambulan free hospital yang datang langsung dari Jakarta atau ACT Jakarta. Sekarang juga sedang standby seperti yang para pemirsa lihat di belakang saya. Di belakang telah standby para petugas layanan kesehatan di dalam Kem Rohingya, meriksa kesehatan para pengungsi Rohingya. Ya. Ada berapa total pengungsi Rohingya yang ada di camp saat ini, Bang? Untuk di camp saat ini para pengungsi Rohingya berjumlah 99 orang, Bang. 99 orang ya? Benar. Nah, saya juga sangat menarik tadi terkait pernyataan bahwa memang kita harus saling bantu-membantu, tolong-menolong. Nah, pada saat saya mewawancarai salah seorang warga Lancuk yang dalam pernyataan kutipan bahasa Acehnya, mereka bahwa menolong karena rasa keimanan. Jadi dalam bahasa Acehnya mereka menerangkan, seandainya kamu
mekalan urung-urungnya karya orang Rohingya karya raya mungkin kamu rasa iba kamu mungkin hana seluas mekalan anak-anak Minang di dalam lautan. Begitulah kutipan salah seorang petani garam yang berada di Lancuk. Begitu juga dengan pernyataan Bang Aples yang kami wawancarai. Memang rasa emosional warga Lancuk ini untuk menolong karena salah satunya adalah alasan kemanusiaan dan rasa seiman mereka. Melihat anak-anak kecil di dalam lautan, terombang-ambing di dalam lautan, mereka sungguh tidak tega melihatnya. Sehingga mereka pun berinisiatif untuk memberikan makanan dan menolong mereka, menjemput mereka di lautan. Ya. Mungkin Bang Alfian bisa menjelaskan apa yang paling dibutuhkan saat ini oleh warga Muslim Rohingya yang ada di sana. Baik, untuk sekarang mungkin untuk sembako maupun pakaian-pakaian bekas itu sudah terpenuhi, insya Allah sudah overload. Namun kita juga menyediakan armada kemanusiaan, yaitu berupa food truck yang standby mulai per kemarin yang telah tiba dari Jakarta itu hari Rabu, setelah stay di lokasi. Mungkin kita bisa mensupport food truck ini untuk dapat bernafas lebih panjang di lokasi untuk membantu para Muslim Rohingya. Karena dari food truck ini sendiri menyajikan makanan-makanan yang dibutuhkan untuk Muslim Rohingya, menyediakan makanan dari mulai pagi, siang maupun malam. Nah, untuk food truck ini sendiri menyajikan makanan lebih kurang 1.000. Namun karena kebutuhan dari pengungsi kita berjumlah 99 orang, namun dari para petugas juga menyajikan lebih porsi makanan ini agar selain diberikan untuk para pengungsi juga diberikan untuk para relawan-relawan yang bekerja terus ekstra di camp Rohingya ini. Iya. Baik, terima kasih ini Bang Alfian sudah melaporkan kondisi terkini Muslim Rohingya dari Aceh Utara, Lok Sumawe. Ini selamat bertugas. Nih jangan lupa juga dipatuhi SOP dari tim kesehatan. Mudah-mudahan baik pengungsi Rohingya maupun relawan-relawan ACT dan relawan-relawan medis kesehatan maupun masyarakat yang ingin membantu ini semuanya terlindungi dari wabah penyakit, juga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Alfian. Amin ya Allah. Iya, saya sampaikan salam kami kepada mereka ya, kepada pengungsi Rohingya yang sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut tadi laporan dari Bang Alfian yang merupakan salah satu reporter, salah satu relawan dari tim aksi cepat tanggap yang ada di Kota Lok Sumawe. Dan bagi kami ingatkan kepada para pemirsa, kepada masyarakat, khususnya masyarakat Aceh maupun masyarakat yang lainnya yang ada di Indonesia, jika ingin menyalurkan bantuan, jika ingin memberikan bantuan, baik itu berupa dana maupun berupa barang-barang, ini bisa nanti jika berupa uang bisa disalurkan melalui rekening Bank BNI Syariah dengan virtual account yang tertera pada layar atas nama Aksi Cepat Tanggap. Ya, kami ulangi lagi, bagi yang ingin memberikan atau menyalurkan bisa mengirimkan infak dan sedekah terbaiknya ke rekening virtual account dengan atas nama Aksi Cepat Tanggap. Baik, saya kembali ke Ustadz Agus nih, Pak Agus. Ya, tadi Pak Agus sudah menjelaskan bagaimana nasionalisme itu menyekat kaum muslimin gitu, yang punya rasa ukhuwah. Jadi kami juga yakin tadi, kami rasa di belahan bumi lain juga masih banyak kaum muslimin yang juga seperti masyarakat Aceh gitu. Jadi punya rasa ukhuwah Islamiyah yang tinggi, yang ingin mengulurkan tangannya kepada Muslim Rohingya. Namun tadi karena adanya nasionalisme, akhirnya melalui tangan-tangan bertamengkan penguasa-penguasa yang bertamengkan nasionalisme tadi, jadi tangan kaum muslimin ini yang ingin membantu ini terhalang oleh tadi sikap nasionalisme tadi. Jadi bagaimana caranya agar tameng ini bisa dihilangkan sehingga kaum muslimin tadi bisa tangannya itu sampai merangkul Muslim Rohingya sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Aceh.
Ya, terima kasih Bang Rizky. Seperti kita ketahui bahwa ya umat Islam ini satu tubuh ya. Ketika tubuh yang lain sakit, maka bagian tubuh yang lain juga merasakan dampak sakitnya. Nah, jadi itu adalah sebuah konsekuensi bagi seorang Muslim. Ukhuwah itu memang mutlak ya, bahwa Islam agama kita, bahwa Allah Tuhan kita, Muhammad Nabi kita, nah Ka'bah kiblat kita, dan ya Al-Quran kitab kita. Nah, tapi kita tidak mempunyai sebuah sistem politik atau sistem pemerintahan yang satu saat ini. Nah, itu saya pikir menjadi masalah yang pokok gitu ya. Pasca sepeninggalan Rasulullah SAW, nah maka kita tidak punya nabi lagi, tapi dalam konteks kepemimpinan, nah itu kita punya yang namanya sebutan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu khalifah ya. Nah, jadi kita harus mengembalikan kembali institusi politik Islam itu. Nah, apapun namanya, entah itu khilafah Abu Bakar As-Siddiq, terus kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan sebagainya, dan sampai kemudian yang terakhir itu Turki Utsmani ya, yang itu kemudian selesai tahun 1924 oleh pengkhianatan seorang Yahudi keturunan Inggris Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian Turki Utsmani menjadi negara nasionalis gitu. Nah, jadi ketika menjadi institusi politik yang sangat besar itu, maka umat Islam itu sangat mulia gitu kan. Keberkahan dari langit dan bumi itu berlimpah kepada umat Islam. Umat Islam tidak dipandang sepele, tidak dipandang enteng lagi oleh musuh-musuhnya, baik itu Yahudi atau Nasrani dan sebagainya. Mohon maaf Pak Gus. Nah, dan Pak sekarang Gus, sedang menjadi viral nih. sebelum dilanjutkan nih, apa boleh mic-nya didekatkan supaya pemirsa di rumah bisa mendengarkan dengan jelas nih? Ya. Sudah? Ya. Sudah? Ya. Sudah. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ketika kapitalisme itu bermanifestasi menjadi bentuk negara seperti Amerika dan Eropa, mereka menjadi kuat gitu. Dalam militernya, ekonominya, politiknya mereka kuat. Nah, sosialisme juga seperti itu, ketika bermanifestasi menjadi bentuk negara seperti Rusia dan Cina, mereka kuat. Nah, bahkan Korea Utara yang kecil seperti itu, ketika itu sosialisme itu diadopsi dalam bentuk negara, Korea Utara itu dianggap negara yang kuat, ditakuti gitu kan. Nah, tapi ketika Islam tidak bermanifestasi menjadi sebuah ideologi dan bentuk negara, maka ya seperti ini. Banyak jumlah umat Islam tapi hanya menjadi buih di lautan, tidak berpengaruh. Nah, sehingga tidak berpengaruh, tidak punya kekuatan apapun gitu kan. Ya, memang Indonesia contohlah mayoritas Islam, 82% itu Islam, tapi Muslim maksudnya. Tapi apakah pemerintahan kita mengadopsi sistem Islam? Paling mungkin secara ekonomi hanya sedikitlah bank syariah dan sebagainya, itu nggak sampai sekian persen dari keseluruhan aturan-aturan Islam yang diterapkan. Nah, ini menjadi permasalahan yang sangat mendesak saya pikir untuk solusi jangka panjang gitu kan. Karena ini perlu kesadaran umat yang sangat masif dan juga bersama-sama gitu ya. Nggak bisa kita lakukan ini secara parsial atau sendiri-sendiri. Nah, jadi penyadaran umat ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk kita lakukan bersama-sama. Baik melalui tulisan-tulisan yang mencerahkan seperti tulisan Dr. Jul Khairi ya. Itu ya saya sering mengikuti tulisan-tulisan beliau, bagus gitu ya. Nah, juga melalui gerakan-gerakan massa seperti yang kita lakukan di For Ummah gitu ya. Ketika ada saudara-saudara kita terzalimi seperti Muslim Uighur, Palestina dan sebagainya, kita dari mulai pengembangan opini melalui tulisan juga melalui turun ke jalan gitu. Nah jadi solusi tuntas dan fundamental itu kita harus bersatu kembali di dalam sebuah institusi politik dan pemerintahan Islam yang murni gitu. Nah, itu baru kita bisa melakukan baik itu ekonomi Islam, politik Islam, pemerintahan Islam secara menyeluruh gitu ya. Nah, seperti kalau kita bisa di Aceh berlaku syarat Islam. Nah, tapi ketika pelaku kriminal itu melakukan banding ke Jakarta misalnya, dia akan lepas karena
hukum apa positif itu lebih tinggi dibanding hukum syariat untuk di negara kita. Nah itu sangat ironis ya, sebagai umat Islam itu sangat prihatin kita. Nah kira-kira seperti itu Bang Rizky. Ya, jadi yang bisa kita lakukan apa nih, Pak Agus, untuk bisa menghilangkan sekat? Tadi kita sebagai masyarakat ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan, ya kalau dalam bahasa Islam itu dikenal dengan dakwah ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita. Nah, dakwah itu memang dalam Islam itu strategi untuk melakukan perubahan gitu kan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga beserta para sahabatnya. Dengan dakwah maka perubahan itu akan terjadi. Nah, dalam bahasa kekinian ya sosialisasi, penyadaran publik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk bagaimana menyadarkan kembali, dalam tanda kutip mengislamkan kembali umat muslim ini yang sudah tercerabut dari pemikiran dan pemahaman Islam yang selama ini mereka menjadi korban ya perang pemikiran atau ghazwul fikri ya. Nah, media-media yang kita baca yang beredar selama ini ya isinya itu ya tanda kutip ya sampah lah. Yang acara Islaminya kalau nggak azab ilahi atau azan maghrib gitu ya. Nah, yang lainnya kan banyak sampah gitu ya. Nah, jadi memang aktivis-aktivis Islam seperti Dr. Jul Khairi ini harus muncul banyak gitu kan dari kalangan dayah, pesantren. Nah, itu harus kita munculkan, harus kita backup mereka, kita viralkan. Nah, agar mewarnai konstelasi opini di media-media manapun gitu. Nah, jadi apalagi sekarang era media sosial itu mungkin akan menjadi kebangkitan baru bagi bagi dakwah Islam secara virtual seperti yang dilakukan oleh Mukmin TV ini. Nah, sekarang dengan mudah kita bisa melakukan sosialisasi penyadaran publik kepada umat dengan media sosial seperti ini. Nah, tinggal kita ya selaku individu muslim punya kemauan, punya konsistensi dan komitmen untuk terus menjadi tujuan kita bagaimana Islam itu menjadi memang Allah menjanjikan bahwa Islam itu akan jaya kembali. Nah, tapi ya janji itu harus diikuti dengan usaha kita. Nah, saya pikir seperti itu, bahwa saya berkeyakinan bahwa umat Islam itu akan jaya kembali. Nah, akan menjadi penguasa kembali. Nah, tentu saja saat ini dengan ujian-ujian yang kita terima, ya kita tinggal harus sabar dan berusaha serta ikhtiar bagaimana Islam itu menjadi satu-satunya aturan hidup yang kita yakini, satu-satunya ideologi atau pemahaman yang membuat kita itu tercerahkan dan melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan kita, baik secara individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, kalaupun misalnya selama ini Islam yang dipahami secara ritual, kalau ke masjid Islam, tapi keluar dari masjid, nah kita sudah tidak menerapkan Islam lagi, kita sudah lupa. Nah, itu yang dinamakan dalam bahasa sekarang sekuler gitu ya. Nah, itu juga dampak dari yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sekularisme itu juga sangat bahaya ya. Sipilis kalau bahasa teman-teman di sebelah sana itu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme ya. Nah, itu buah dari sistem demokrasi tadi. Nah, jadi memang perang pemikiran itu wajib kita lakukan gitu. Karena ya belum saatnya untuk perang secara fisik ya. Tapi kalau kita diperangi secara fisik ya mau tidak mau. Nah, seperti Rohingya itu ya kasus itu sebenarnya kalau mereka dibunuh secara fisik, mereka harus melawan secara fisik juga gitu kan. Tapi ya mungkin pemahaman orang di sana yang seperti itu saya nggak tahu apakah ada ulama yang menggerakkan mereka untuk melakukan perlawanan secara fisik atau tidak. Nah, jadi saat ini bagi kita ya sebagai seorang individu muslim melakukan penyadaran umat, penyadaran publik tentang pentingnya menerapkan aturan Islam dari skala individu, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Nah, baik seperti itu, Bung Rizky. Baik, berarti yang harus dilakukan adalah melakukan penyadaran publik tadi, Pak Agus jelaskan, supaya syariat Islam ini diterapkan secara kafah, kemudian
menjadi kekuatan besar ya, sebagaimana tadi kapitalisme, sosialisme ini yang diterapkan dalam sebuah negara, yaitu Amerika dan Cina sekarang. Jadi dengan diterapkannya syariat Islam ini secara kafah juga ini akan menjadi kekuatan besar yang akan bisa melindungi kaum muslimin baik Rohingya maupun kaum muslimin yang tertindas di belahan bumi lainnya itu. Ya, seperti itu ya Pak Agus ya. Betul. Baik, saya beralih lagi kepada Pak Husaini ini Pak. Tadi kita sudah melihat bagaimana live report atau keadaan terkini yang dilaporkan oleh tadi Bang Alfian yang berada di Kota Losmawi. Jadi tadi beliau sudah menjelaskan bagaimana masyarakat, bagaimana warga, bagaimana Rohingya tadi, Muslim Rohingya tadi sangat membutuhkan makanan, sangat membutuhkan pakaian. Nah, jadi bagaimana dana yang terkumpul saat ini, Pak? Apakah sudah mencukupi dari kebutuhan-kebutuhan Muslim Rohingya sehingga mereka dapat mendapatkan pasokan makanan dan pakaian serta tempat tinggal yang baik, Pak? Sepertinya kita terputus ya sambungannya dengan Pak Husaini. Pak Husaini? Oke, karena Pak Husaini sedang terputus, ini saya mau mengingatkan kembali bagi para pemirsa yang ingin membantu, yang ingin mengulurkan tangannya membantu Muslim Rohingya, ini dapat menyalurkan bantuannya pada virtual account Bank BNI Syariah atas nama Aksi Cepat Tanggap seperti yang tertera pada layar. Ya, Pak Husaini masih terputus sepertinya. Kalau begitu saya lanjut kepada Ustadz Dr. Yusri Rizal nih, Ustadz ya. Ya Ustadz, tadi kita sudah mendengar 93 di lapangan ini, 93 orang imigran Muslim Rohingya yang diselamatkan oleh Muslim Aceh. Ya, kita ketahui ada banyak Muslim Rohingya yang masih berada di negara mereka saat ini. Dan bisa jadi mereka, sebagian dari mereka juga masih terombang-ambing di lautan. Sementara bahkan kita juga tidak tahu nantinya bagaimana perlakuan negara kita selanjutnya kepada kaum muslimin Rohingya yang sudah ada di sini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyelesaikan persoalan Muslim Rohingya ini secara tuntas, supaya jangan ada lagi kaum muslimin Rohingya itu yang terombang-ambing di lautan. Baik, terima kasih. Fakta tersebut kalau kita perhatikan jelas menunjukkan bahwasanya persoalan yang terjadi berkenaan dengan Rohingya ini bukan saja terjadi di Aceh. Artinya secara pengungsian dan juga keberadaan mereka itu tersebar dan juga kejadian itu berulang. Datangnya pengungsi, terdamparnya mereka ke berbagai kawasan itu berulang. Sekarang terjadi, sebelumnya sudah terjadi, dan siapa yang bisa jamin itu tidak terjadi pada masa berikutnya. Nah, dalam hal ini menjadi penting bagi kita untuk melihatnya ini sebagai sebuah persoalan dengan kacamata analisis yang lebih mendasar. Kalau kita bicara tentang solusi, tentu itu ada solusi yang secara langsung, solusi cepat atau jangka pendek atau darurat lah. Alhamdulillah ini sudah dilakukan oleh teman-teman lembaga sosial seperti ACT. Tentu ini merupakan kontribusi yang sangat besar dan memang ini untuk saat ini adalah sesuatu yang dibutuhkan secara langsung, secara kemanusiaan dari sisi day by day itu menjadi kebutuhan yang langsung kepada mereka. Namun dalam hal ini kita perlu melihatnya dari sisi bahwasanya ini terjadi secara berulang dan memang harus ada solusi yang tuntas. Nah, sebagian itu sudah disampaikan oleh Pak Agus sebagai solusi yang mendasar. Dan ini juga kerangka ini intinya kita harus punya kerangka yang jelas gitu. Jadi dalam hal ini, dalam banyak hal biasanya ketika kita menghadapi sebuah persoalan
itu ada dimensi dan juga jangka waktunya. Gitu. Tadi istilahnya kita bisa membaginya ke dalam tiga jangka waktu. Yang pertama itu jangka waktu pendek dan darurat. Yang kedua yang sifatnya menengah. Dan yang ketiga adalah jangka panjang yang bersifat mendasar. Ya, kita harapkan solusinya itu adalah tuntas tas-tas. Ya, kalau diistilahkan seperti itu ya. Nah, tapi itu memang tidak mudah. Itu tidak mudah. Tetapi yang ingin kita tekankan di sini adalah ketika kita memahami 3 frame ini, maka sejak awal kita harus niatkan, kita harus melihatnya sebagai ada semacam road map gitu. Ketika pun kita melakoni kepada tahapan yang pertama, kepada jangka yang pendek, maka kita harus punya niat, punya perencanaan untuk sampai kepada yang sifatnya jangka panjang. Artinya tidak melihat itu sebagai semata-mata sebagai merasa puas dan cukup untuk pada tahapan level jangka pendek. Maka dalam hal ini kembali kepada jangka pendek ini kita lihat tadi itu bantuan secara langsung, bantuan pangan, bahkan juga dana, dan ini juga yang telah dilakukan oleh teman-teman di Al-Mu'minun atau juga Mu'min TV ini bagian daripada langkah jangka pendek, artinya kerjasama dengan ACT, menampung rekening kalau ada masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan melalui ACT ini. Nah, mereka bisa secara langsung untuk memberikan kontribusi yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga Rohingya. Nah, berkenaan dengan langkah jangka berikutnya yang lebih menengah, ini memang katakanlah ini memerlukan katakanlah semacam diplomasi oleh negeri-negeri kaum muslimin melakukan komunikasi politik yang memberikan dukungan secara moral dan juga kalau dimungkinkan juga tekanan secara politik yang bisa dilakukan, komunikasi yang bisa itu menjadikan diperhitungkanlah oleh pemerintah Myanmar atau juga militer Myanmar supaya mereka mikir-mikir gitu, tidak lagi untuk menzalimi saudara kita di Myanmar. Nah yang ketiga ini yang tadi itu sudah sempat disinggung oleh Pak Agus atau juga kalau saya juga mungkin lebih sering menyebutnya lebih tepatnya Ustadz Agus ya, Ustadz Agus, karena beliau juga merupakan seorang aktivis Islam yang punya concern yang sangat besar terhadap persoalan kaum muslimin dan juga kemanusiaan. Maka untuk persoalan yang ketiga ini, kalau kita perhatikan, ini memerlukan semacam kekuatan wadah atau juga institusi. Jadi saya melihat kalau tadi sudah dibahasakan oleh Pak Agus atau Ustadz Agus, adanya wadah persatuan kaum muslimin. Saya melihat ini, saya ingin menganalogikan itu ibarat Islam ini sebagai sebuah SIM card atau mungkin sebagai software yang sangat canggih. Kalau dibandingkan ada software yang satu dengan yang lain atau aplikasi atau katakanlah operating system pada laptop ataupun juga pada HP, itu Islam ini adalah aplikasi yang secara normatif aturan-aturan itu sangat canggih. Sangat sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan memuaskan akal manusia gitu. Nah, tetapi kecanggihan aturan-aturan Islam karena itu memang berasal dari Al-Khaliq, itu pada titik tertentu itu sangat terbatas ketika belum bisa diwujudkan pada lingkup yang luas gitu. Ketika kita bicara subjek, maka subjek itu ada subjek individu, ada subjek keluarga, ada subjek masyarakat, ada subjek yang tadi juga telah disebutkan oleh Ustadz atau juga Pak Agus, ada negara gitu. Nah, pada level negara ini dia punya kekuatan yang besar gitu. Jadi dalam hal ini pendekatan bottom up dan top down ini betul-betul harus dimodifikasikan, harus dipadukan gitu. Artinya dengan solidaritas yang ada pada warga Gampong Lanco yang telah menjadikan inspirasi bagi kita, kemudian dukungan oleh masyarakat kaum muslimin yang lainnya. Nah ini kita jangan lupa bahwasannya yang terjadi di Rohingya ini adalah tekanan, kezaliman yang dilakukan secara
Ya, boleh kalau kita bahasakan by system gitu, by institusi gitu. Artinya militer gitu. Mungkin pada awalnya itu ada konflik yang sifatnya horizontal. Katakanlah dengan etnik yang lain, katakanlah dengan agama yang lain. Tetapi kita harus ingat, tekanan itu juga didukung, bahkan juga secara masif dilakukan oleh militer. Nah, ini kan tidak imbang. Tidak imbang. Maka kalau kita lihat dalam hal ini, terlepas bahwasanya ini ada dimensi etniknya, kemudian juga ada dimensi ekonominya, ada politik, ada kalau politik dan ekonomi, kalau mungkin sebagian informasi itu menyebutkan bahwasanya itu ada menyebutkan sumber di sana itu ditemukan sumber energi yang besar yang juga kemudian ingin dikuasai dan mereka ingin disingkirkan. Oke, itu motif ekonomi atau juga ada motif politik ataupun geopolitik. Nah, tapi dalam hal ini kita sebagai Muslim hendaknya menjadikan Islam itu sebagai referensi utama kita. Kita jadikan sebagai tolak ukur tindakan, pemikiran, dan juga perbuatan kita. Maka dalam hal ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus atau Ustadz Agus tadi itu, kelemahan kita ini adalah ketika kita tidak memiliki sistem atau juga tatanan politik yang tadi yang disampaikan, kalau bahasa yang tadi disampaikan oleh Tengku Zulkhairi, Dr. Zulkhairi, permasalahannya yang terjadi itu adalah ada sekat-sekat teritorial gitu. Nah, secara pemahaman ketidakpedulian adanya pemisahan umat Islam ini secara normatif, ini yang disebut dengan pemikiran, ada yang disebut dengan istilah asabiyah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan, laisa minna man da'a ila asabiyah gitu. Tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang menyerukan, yang mengajak kepada asabiyah. Nah, itu secara pemikiran mungkin, secara kecenderungan atau perasaan. Tetapi secara institusi, maka inilah yang tadi yang disebutkan, bahwasanya terjadi permasalahan adanya sekat-sekat teritorial, yang ini yang menjadi kemudian menjadi penghalang terhadap orang-orang atau juga kaum muslimin yang ingin membantu secara efektif ketika kaum muslimin ini tercerai-berai dengan ikatan-ikatan asawiyah, yang itu mereka hanya membanggakan suku, bangsa, dan negara masing-masing. Mereka lupa bahwasanya itu adalah saudara kita. Yang ini sebenarnya kalau kita melihat ke belakang pada sejarah kaum muslimin, ketika sistem itu ada, ketika kaum muslimin dipimpin oleh seorang imam, ketika kaum muslimin hidup dalam satu tatanan sistem Islam yang kafah, maka pengalaman sejarah ketertindasan, kejadian-kejadian yang semisal, kalau kita melihat katakanlah seperti apa yang menimpa kepada salah seorang wanita muslimah yang pernah dizalimi oleh Romawi, maka ketika wanita itu kemudian dilecehkan, kemudian dia berteriak, wahai khalifah mutasim billah, di mana engkau? Di mana engkau khalifah? Maka ketika teriakan ini terdengar oleh khalifah mutasim billah, maka itu dilakukan pembelaan secara langsung. Khalifah kemudian mengirimkan pasukan untuk membela seorang wanita tersebut, itu dengan pasukan yang sangat besar, yang sangat panjang jumlahnya, mulai dari Baghdad sampai ke Romawi, sehingga akhirnya sampai kota Amuriah itu bisa dibebaskan. Nah, padahal pemicunya adalah pelecehan terhadap seorang wanita muslimah. Maka dalam hal ini kerangkanya kita harus bisa melihat, kalau saya mengistilahkan, mungkin ada istilah membantu ya, atau membantu atau menolong secara langsung. Ada dengan istilah, ada juga yang kita istilahkan mungkin dengan pembelaan. Nah, untuk membantu secara langsung, ini dapat secara langsung juga kita lakukan. Nah, untuk pembelaan secara real, ketika mereka dizalimi dengan militer, dengan kekerasan, dan tindakan yang sangat masif, sedangkan mereka tidak mampu untuk mempertahankan diri, maka juga itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita untuk bisa melakukan pembelaan dengan kekuatan yang sama, bahkan yang lebih besar. Nah, masalahnya pembelaan dengan kekuatan ini tidak bisa dilakukan, melainkan ketika kaum muslimin itu betul-betul bersatu secara real
dalam secara ikatan politiknya, tidak terpecah-pecah dalam sekat-sekat nasionalisme, tidak terpecah-pecah oleh sekat-sekat teritorial, tidak terpecah-pecah perasaannya dengan mengatakan, oh mereka luar negeri, itu urusan luar negeri, itu bukan urusan dalam negeri, kita urus urusan negara kita masing-masing. Masih banyak masalah yang ada menimpa negara kita, masih banyak orang miskin, masih banyak persoalan internal, itu betul. Tetapi ketika mereka tidak paham, ketika mereka punya pemahaman-pemahaman yang negatif, yang bertentangan dengan Islam, nah ini akan menjadi barrier, ini akan menjadi penghambat, penghalang untuk kaum muslimin itu melakukan, mensikapinya itu secara tepat. Maka sekali lagi, kita harus melihatnya ini pada dimensi menolong dan juga dimensi pembelaan. Nah, pembelaan ini idealnya juga dapat dilakukan pembelaan yang menjadikan orang-orang yang akan menzalimi, menindas saudara kita di Myanmar itu menahan diri, tidak berani melakukan, dan itu adalah dengan adanya tekanan militer. Nah, tekanan militer ini juga dengan kerangka ketika adanya sistem Islam atau juga daulah Islam yang betul-betul melakukan pembelaan secara langsung. Maka ketika itulah akan wujud apa yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai misi diutusnya Nabi Muhammad SAW, misi diutusnya Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu baru bisa secara langsung, secara komprehensif, secara masif itu bisa dilakukan dan juga efeknya itu dirasakan secara luas. Nah, tapi ketika tidak ada institusi tersebut yang menyatukan kaum muslimin dalam satu ikatan politik sistem Islam, maka ini akan menjadikan kaum muslimin tetap bercerai-berai. Kalaupun ada usaha inisiatif, itu sifatnya juga bersifat personal, individual, dan itu kekuatannya itu tidak maksimal. Jadi dalam hal ini saya melihat tetap kita perlu memadukan berbagai lini bantuan, lini kekuatan, kontribusi, baik aspek individunya ataupun juga aspek komponennya, dan peran fungsi berbagai institusi, lembaga, kalangan-kalangan yang ada dengan berbagai latar belakang, sehingga upaya-upaya yang semestinya itu dilakukan itu dapat dilakukan secara efektif. Jadi itulah yang kita lihat, yang apabila ya itu ada wujud di tengah-tengah kaum muslimin, insya Allah persoalan-persoalan yang semisal dengan apa yang terjadi di Myanmar atau juga yang menimpa kaum muslimin Rohingya ini bisa diatasi secara mendasar. Di samping kita juga tetap melakukan upaya-upaya menolong secara langsung. Maka sekali lagi dalam hal ini kami dari Majelis Taklim Al-Mu'minun kembali mengajak dan menghimbau masyarakat kaum muslimin untuk bisa melakukan memberikan kontribusi itu, bisa kontribusi dana atau juga kontribusi doa. Jadi doa itu adalah senjata kaum muslimin. Mungkin kita tidak ada kekuatan, tetapi dengan doa kita sisipkan doa kita dalam ba'da sholat kita di saat-saat yang mustajab, maka jangan lupakan saudara-saudara kita. Karena apa? Memang kita punya masalah, tentu setiap kita punya masalah pribadi, masalah keluarga, masalah lokal, regional, tetapi juga di saat yang sama saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain juga memiliki hak untuk mendapatkan doa kita, juga mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan kita dalam berbagai dimensinya. Itu mungkin yang perlu kami tekankan dalam hal ini. Mudah-mudahan adanya sinergi berbagai pihak dan juga kalangan ini semakin meningkatkan kekuatan kita dalam menolong saudara kita, sekaligus menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas, gitu. Demikian Bang Rizky. Iya, baik. Demikian tadi jawaban solusi tuntas dari Dr. Yusrizal ya. Dan sebelum saya lanjut nih, tadi mendapat kabar dari Tengku Zulkhairi bahwa beliau harus mohon izin, harus duluan berpamitan karena mengantar mertuanya ke rumah sakit. Kita doakan semoga mertua beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembali kepada Pak Husaini. Pak Husaini, tadi kita sudah menyaksikan langsung bagaimana keadaan terkini dari Bang Alfian.
tim aksi cepat tanggap yang berada langsung di kamp pengungsian Rohingya. Nah, tadi beliau menyebutkan bahwa kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya itu adalah makanan, pakaian, dan fasilitas kesehatan. Nah, ini sejauh mana bantuan yang sudah terkumpul di aksi cepat tanggap, apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari pengungsi Rohingya tadi? Dan bagaimana bagi warga Aceh yang tidak memiliki uang misalnya untuk melakukan transfer, ini tapi memiliki baju atau memiliki beras, juga bisa menyalurkan bantuan mereka itu ke lokasi. Seperti apa, Pak? Ya, baik. Ustaz. Mohon maaf tadi saya sempat terputus karena sinyal ini, karena faktor terputus. Baik, mengenai kebutuhan mereka tadi uraian yang luar biasa ya dari segala aspek ya, baik oleh Ustadz Ustadz Yus Rizal, kemudian dielaborasi lagi oleh Pak Agus dan Ustadz Khairi, bahwa itu ada dua hal, yaitu untuk bantuan jangka pendek dan jangka panjang ya. Yang untuk jangka pendek ini tentu itu kebutuhan makanan bagi saudara-saudara kita yang berada di lokasi pengungsi. Untuk minggu-minggu pertama ini, alhamdulillah itu sudah memadai, cukup untuk ini. Tetapi ini kan kita perlu, seperti disampaikan tadi, kita perlu energi jangka panjang, ya. Nafas kita perlu panjang, karena ini bukan hanya seminggu 2 minggu. Kalau perkiraan kita, saya nggak tahu berapa bulan akan berada di lokasi. Bahkan ini yang lokasi darurat ya, di luar yang disampaikan oleh Ustaz Khairi tadi untuk jangka panjang. Jadi kalau masyarakat ingin ikut berpartisipasi, saya kira kalaupun berada di luar kota Losmawe atau berada di luar Aceh, tadi sudah disebutkan oleh Ustadz, bisa juga langsung menyampaikan donasinya, baik itu tunai, ya, diusahakan tunai, karena ini kenapa? Karena kalau dikirim barang itu ongkosnya biasanya lebih tinggi, apalagi di zaman COVID ini. Tadi sudah disampaikan nomor rekening juga ada virtual account, bisa disalurkan ke situ, ke nomor rekening yang ada di BNI. Nah, kemudian untuk barang, kalau barang mungkin dalam bentuk natura, beras atau apa, tapi kalau pakaian bekas, bukan kita tidak terima, alhamdulillah saat ini dan untuk jangka panjang saya kira sudah mencukupi pakaian bekas ini. Nah, ini juga sering menjadi persoalan karena biaya pengiriman juga lebih mahal, tapi sampai di sana juga belum tentu cocok kalau pakaian ya. Tapi kalau makanan pasti itu yang dibutuhkan beserta obat-obatan. Karena kita juga sudah menyediakan di sana itu ada ambulan pre-hospital, ya mudah-mudahan dengan dapur umum. Jadi untuk mensupport ini bisa terlayani untuk jangka panjang. Nah, kemudian yang menarik tadi soal penampungan ya. Ini memang kita butuh advokasi, saya kira advokasi dari baik dari masyarakat di sekali ini, di mana teman-teman baik di ACT dan bergabung dengan lembaga-lembaga lain itu ada dibentuk KNSR ya, itu untuk melakukan advokasi, tapi ujung-ujungnya memang itu adalah dari pemerintah itu sendiri yang sangat memegang peran. Apalagi sudah diuraikan oleh Ustadz Agus tadi, kenapa umat Islam ini seperti buih ya, sementara yang negara komunis kecil aja bisa, karena itu sudah ditempelkan menjadi institusi negara. Wallahu alam ya. Tapi kita di ACT ini untuk jangka pendek kita berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana saudara-saudara kita ini tidak kekurangan makanan, juga kesehatan. Inilah yang kita layani semaksimal. Kemudian kita berharap juga dukungan dari masyarakat. Di samping juga tadi Ustadz katakan bahwa juga doa, ya, doa yang bisa dikirim oleh masyarakat. Saya kira itu Ustadz Rizky kalau untuk sementara di lapangan yang sangat dibutuhkan yaitu. Ya, baik Pak. Tadi Bapak ada menyebutkan sudah dibentuk lembaga untuk mengadvokasi mereka, KNSR kan. Jadi bagaimana juga Pak tanggapan dari pemerintah daerahnya? Apakah pemerintah daerah juga mempertahankan keberadaan mereka di sana? Sampai berapa lama bisa mereka mendiami lokasi pengungsian tersebut, Pak?
Kalau KNSR ini di level Jakarta, di level pusat. Karena kalau untuk advokasi mereka akan tinggal atau deportasi ini sudah disediakan pemerintah pusat saat ini. Sama sekali erat sekali dengan UNHCR. Karena ini pengungsi ini di bawah UNHCR dan itu hubungannya dengan luar negeri, hubungannya dengan pemerintah. Karena saya lihat, walaupun tadi sudah disinggung, kita sebenarnya ada UBA, ada celah yang bisa dimanfaatkan. Tapi kembali lagi kepada, ya memang kita daerah ini Islam, tetapi pemerintahnya kan kita tahu bersama bahwa bukan pemerintah ya, Islam saya kira. Jadi untuk advokasi itu di level nasional, teman-teman di Jakarta yang melakukan itu sudah ada lembaga dibentuk KNSR, itu bahkan jauh hari sudah intern mereka lakukan, ketemu dengan Menteri Luar Negeri, ketemu dengan pihak-pihak yang terkait ya, dengan stakeholder yang untuk melakukan bagaimana upaya-upaya supaya secara konkret surat-surat kita ini bisa selesaikan persoalannya. Tetapi sebenarnya kalau ide yang tadi Tungku Zulkhairi juga menarik, kami pernah menawarkan kepada pemerintah sebelumnya, kebetulan waktu Pak Irwandi, bagaimana kalau kita gunakan misalnya, kita kan banyak pulau yang masih kosong misalnya. Kita lihat bagaimana dulu waktu zaman Soeharto, pemerintah Soeharto itu menampung di Pulau Galang. Pulau Galang itu adalah pulau yang sangat terpencil, tetapi setelah selesai para pengungsi ini, pulau itu jadi maju. Nah, begitu juga kita di Aceh sebenarnya ada pulau-pulau yang bisa ditempati, dan kalau nanti selesai misalnya pengungsi ini mereka kembali atau ditampung oleh negara pihak ketiga, pulau itu sendiri juga akan menjadi terberdayakan. Kalau kita lihat di Malaysia, walaupun Malaysia akan menampung dan mereka para pengungsi ini bukan hanya pengungsi yang terbantu, malah pengungsi ini juga membantu menggerakkan ekonomi negara Malaysia, di mana mereka menjadi baik itu menjadi pekerja maupun membantu sektor-sektor lain di bidang ekonomi. Dan ini kita tahu kalau di Aceh, ya, para pengungsi Rohingya ini sebenarnya itu mereka pekerja keras, ya, pekerja keras dan tekun. Saya kira kalau mereka kita berikan peluang, misalnya kita memanfaatkan di lahan yang menganggur, ya, apalagi banyak lahan wakaf bisa kita produktifkan, mereka terbantu, ekonomi masyarakat juga akan meningkat. Saya pikir itu solusi kalau memang kebijakan dari pemerintah kita membenarkan mereka bisa kita manfaatkan di lokal. Nah, ini lagi-lagi keberanian daripada dan kemauan daripada pemerintah daerah kita. Saya pikir itu. Ya, Pak, apakah sudah ada informasi, Pak, dari pusat berapa lama lagi mereka bisa berada di sini? Dari komunikasi kita dengan UNHCR, itu kan mereka sekarang lagi didatakan, lagi diminta ini rekaman informasi dari UNHCR dari negara asal mereka sebelumnya, yaitu dari UNHCR Bangladesh. Ini mereka lagi komunikasi, kemudian direkam data segala macam. Setelah itu mungkin baru ditentukan kalau ada negara yang menampung, biasanya begitu. Biasa mereka, dan tujuan mereka para pengungsi ini juga bukan ke Aceh atau ke Indonesia. Mereka menunjukkan ke negara-negara lain seperti Malaysia, Australia, atau ada negara yang siap menampung. Nah, tentu ini akan, saya kira akan memerlukan waktu tidak hanya sebulan 2 bulan. Ya, pengalaman kita sebulan sampai minimal antara 3 bulan sampai 5 bulan kalau mereka sebelum dipindahkan ke tempat negara yang ingin menampung. Demikian. Ya, mungkin Pak, Bapak bisa memberikan pesan-pesan kepada warga Aceh khususnya maupun warga Indonesia pada umumnya untuk dalam masalah musim Rohingya ini, Pak, dari ACT. Kami ingin mengajak masyarakat baik yang ada di Aceh maupun yang berada di luar Aceh. Kita mestinya malu kepada nelayan lanjut, ya, yang dengan sikap tanpa berpikir panjang. Kalau bicara ekonomi, saya kira mereka ini juga untuk menepis anggapan bahwa kenapa kita harus bantu saudara Rohingya yang jauh sementara di daerah kita sendiri masih banyak. Sebenarnya ACT pun kita program lokal tetap kita jalankan, ya, baik masyarakat di Aceh maupun yang berada di Indonesia.
Tetapi kita harus malu kepada nelayan lanco yang mereka secara ekonomi kalau dikatakan rata-rata itu menengah ke bawah, tapi mereka dengan sigap. Kenapa? Karena mereka dengan penuh keimanan bahwa rezeki itu ada di tangan Allah. Allah yang berikan. Tapi mereka dengan sigap mengatakan kami akan membantu. Nah, kami pada kesempatan ini mengajak saudara-saudara kita baik yang berada di Aceh maupun yang berada di Indonesia atau di mana saja, ya, untuk bersama-sama. Yang pertama kirimkan doa, yang kedua mengirimkan dukungan, ya, baik itu dalam bentuk dana ataupun boleh kalau misalnya beras, itu kita terima. Harapan kita dengan kita bantu saudara-saudara kita, Allah cabut ini. Kita apalagi kita ini dalam kondisi COVID-19, ya, dalam kondisi pandemik. Mudah-mudahan dengan kita bantu saudara-saudara kita yang menderita, Allah mudahkan urusan kita yang berada di Aceh maupun di Indonesia maupun dunia. Saya pikir demikian pesan kami. Kami masih menerima sumbangan dari saudara-saudara kita yang berada di mana saja. Silakan lewat transfer bank yang sudah disebutkan tadi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Tadi Pak Usaini dari Aksi Cepat Tanggap. Baik, pemirsa Mukmin TV, kita mengharapkan agar persoalan kaum muslimin Rohingya maupun kaum muslimin yang ada di belahan bumi lainnya yang tertindas dan terzalimi seperti Palestina, Suriah, Uighur, dan kaum muslimin lainnya di belahan bumi, di belahan dunia ini segera tuntas dan persatuan kaum muslimin segera terwujud di bawah sebuah kepemimpinan umum bagi umat Islam yang akan melindungi dan membela setiap jiwa-jiwa kaum muslimin, yaitu khilafah Islamiyah. Insya Allah, amin. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber hari ini, Pak Usaini, kepada Ustadz Yusrizal, kepada Pak Ustadz Agus, kemudian tadi Tengku Zulkhairi. Insya Allah mudah-mudahan bisa kembali mengisi acara di Mukmin TV pada kesempatan yang lainnya. Dan kami mengingatkan kembali kepada pemirsa Mukmin TV, bagi Anda yang ingin memberikan atau menyalurkan bantuan, sedekahnya bisa menyalurkannya lewat link aceh.indonesiadermawan.id/Let's Help Rohingya, atau bisa melalui virtual account BNI Syariah atas nama Aksi Cepat Tanggap seperti yang sudah tertera pada layar. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan acara pada hari ini. Dan kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.